gitu ya. Nah, itulah kenapa di Perancis sampai sekarang anak muslim yang sekolah nggak boleh pakai jilbab, ya, orang Kristen atau Katolik nggak boleh menampakkan kalung salibnya, ya, karena simbol-simbol agama itu nggak boleh, termasuk nanti dalam dunia pendidikan. Ya, mereka tidak mengakui bahwa kitab suci itu bisa dijadikan sebagai sumber ilmu. Itu mereka nggak mengakui, itu disebut sebagai dogma. Jadi akarnya ini panjang sebenarnya gitu ya. Tapi tadi saya katakan tapi istilah liberalisasi pemikiran Islam oleh tokoh Islam itu baru tahun 70 itu. Ya. Kalau kita lihat dari sekularisasi itu Pak Natsir sudah sejak awal ya. Kalau kita lihat misalnya polemik ya, polemik hebat antara Bung Karno dengan siapa? Hasan, guru Pak Natsir. Itu tahun 1940 ya. Itu dipicu oleh tulisan Bung Karno ya yang membela Kemal Atatürk ya di Turki ya bahwa Bung Karno setuju ya memang agama harus dipisahkan dari negara. Nah, itu dijawab oleh Hasan. Terjadi polemik. Ya, begitu juga Pak Natsir sudah polemik panjang tentang masalah sekularisme ini. Nah, puncak gagasan Pak Natsir yang menolak sekularisme secara sistematis itu beliau kemukakan dalam sidang konstituante, Majelis Konstituante tahun 57 di Bandung. Itulah yang sangat hebat, sangat komprehensif ya. Pak Natsir itu dalam Majelis Konstituante itu menyampaikan bahwa bangsa Indonesia hanya punya dua pilihan, ya pilih jalan Islam atau pilih jalan sekuler gitu ya. Yang sekularisme disebut Pak Natsir sebagai paham ladiniah, paham yang menolak agama. Jadi kan pilihan hidup kita cuma dua kata Pak Natsir. Ya, kita mau diatur oleh agama atau tidak gitu loh. Ya kan itu aja pilihannya. Ya, mau ikut jalan agama atau jalan sekuler. Ya, tapi kan kita sekarang ini masuk di era yang di mana gitu ya. Era modern ini justru yang menolak agama kan gitu. Peradaban modern western modern western civilization ini kan memang peradaban yang kata Muhammad Asad disebut sebagai irreligious in its very essence. Ya, peradaban yang secara hakikatnya itu sudah menolak agama. Agama apa saja. Nah, ini yang terjadi. Sementara ya Barat ini berkuasa, ya menguasai dunia politik, dunia sains, ekonomi dan sebagainya. Maka mereka ingin ya tentu ya bahwa pandangan hidup mereka lah, worldview mereka itu yang mendominasi dunia ini. Nah di situ yang sekarang ya, kita menghadapi masalah. Jadi kalau kita lihat di sini ya sekalian, ya sebetulnya usaha untuk meliberalisasi agama ya termasuk Islam ya itu sudah bukan baru ya. Yang saya telusuri pertama kali kelompok yang menggunakan kata liberal yang ditempelkan pada agama itu adalah kaum Yahudi. Ya, Yahudi liberal, liberal Judaism. Ya itu bisa ditelusuri ya salah satu tokohnya misalnya Dr. Abraham Geiger. Itu seorang Yahudi di Jerman yang dia Yahudi liberal, ya liberal Judaism. Nah, dia meninggal tahun 1871. Itu Dr. Abraham Geiger. Nah sejak itu ya liberal Judaism itu, ya, saya ada satu artikel yang saya tulis, satu makalah dari Yahudi liberal ke Islam liberal. Karena kalau kita membaca gagasan tentang Yahudi liberal ini, gitu ya, itu akhirnya ya sama. Jadi Yahudi liberal ini berkembang ke Kristen liberal. Ya dari situ kemudian dibawa juga ke Islam liberal. Ya, jadi tahun 2010 ya saya ke Inggris itu saya pengen mengunjungi satu sinagog liberal Yahudi ini, ya, Yahudi liberal. Karena memang kalau di dalam agama Yahudi ya itu liberal Judaism itu sudah menjadi satu dalam tanda kutip itu mazhab resmi dalam agama Yahudi. Jadi Yahudi itu ada konservatif atau orthodox Judaism, ya, ada reform Judaism, ada liberal Judaism. Nah, kalau dalam agama Kristen pun namanya teologi liberal itu sudah resmi, satu mazhab resmi gitu. Jadi ada beberapa foto, antum melihat aja di foto di internet itu ada misalnya ada gereja ya, dia nanti ada pelangnya disebut sebagai liberal Catholic.
atau liberal church gitu. Jadi kalau di kalangan Yahudi itu sudah ada ya sinagog liberal ya tempat ibadahnya itu. Nah, begitu juga yang disebut dengan Kristen tadi apa itu liberal church atau Catholic liberal atau liberal Catholic itu ada. Nah, inilah yang dulu pernah diperjuangkan oleh kelompok-kelompok liberal di Indonesia. Ya, mereka berjuang untuk diakui eksistensinya. Sempat ada seminar besar di Jawa Timur gitu ya, yang diusahakan sempat misalnya di TV waktu ada namanya Islam warna-warni. Ya kan, waktu itu ada iklan rame itu setelah Jil muncul Islam warna-warni gitu ya. Jadi maksudnya apa? Ya Islam itu tidak satu. Ya, saya pernah seminar gitu ya atau diskusi lah di Jakarta Islamic Center dengan seorang profesor ya. Beliau berpendapat bahwa Islam tidak satu, Islam itu banyak, Islam itu plural katanya. Nah, saya beda pendapat dengan beliau, saya katakan tidak Prof itu. Menurut saya Islam itu satu. Sebab kalau banyak Islam itu ada S-nya dong. Kan kita Islam, bukan Islames. Nah, kalau Islam yang banyak kan Islames, saya bilang gitu kan. Ya, nah, tapi kan kita biasalah ya sekarang ada orang menyebut apa namanya, ada Islam liberal, ada Islam kultural, ada Islam radikal, Islam fundamentalis, ya, Islam salafi, ada Islam salafi jihadi, ada Islam jalan lurus. Ya, saya pernah kumpulkan istilah ini ada puluhan, ya, ada Islam macam-macam gitu ya. Ada Islam moderat, gitu ya. Ingat saya 2 kali pernah diundang di Kementerian Agama diskusi tentang Islam moderat itu. Ya, waktu itu saya usulkan ya janganlah kita pakai Islam itu satu aja lah. Karena nama Islam itu sudah dari Allah. Ya, nggak usah kita tambah-tambah ya nama yang lain. Nanti kita bingung lah ya. Nah, menyalahi apa tradisi Islam. Ya, bahwa nama Islam itu biasanya nggak ditambah-tambah gitu ya. Ya udah Islam aja. Ya, mau dikasih Islam Jawa atau Islam Amerika, Islam Hong Kong. Karena dulu yang membawa Islam itu dari Arab ke negeri kita pun nggak pakai nama Islam Arab. Ya, dan Islam itu kan apa ya, satu-satunya agama yang masih satu. Ya, nanti ini yang penting saya ingin menunjukkan nanti bahwa Islam itu nggak bisa diliberalkan. Beda dengan yang lain. Ya. Dan di sini ya, Bapak Ibu hadirin sekalian ya, saya meskipun waktu itu saya masih pengurus di Majelis Ulama Indonesia Pusat, tapi saya tidak ikut ya merumuskan apa itu keluarnya fatwa MUI tahun 2005 ya. Bulan Juni itu. Waktu itu saya nggak hadir dalam apa itu istilahnya itu silaturahmi nasional MUI itu. Di situ diputuskan ya dikeluarkan fatwa Islam liberal ini ya. Sebenarnya sebelum fatwa MUI tahun 2002 itu apa dalam konferensi wilayah NU di Jawa Timur ya itu sudah dikeluarkan ya keputusan tentang bahaya Islam liberal. Ya, karena memang tahun 2001 ya setelah jaringan Islam liberal muncul, kemudian pada 18 November kalau tidak salah 2002 ya muncul artikelnya Ulil Absor Abdallah sebagai koordinator JIL waktu itu di harian Kompas. Nah, itu yang memicu ya kontroversi yang sangat luas. Ya, silakan baca di tirto.id itu ada ya ada tulisan tentang tahun 2018 ya tentang Ulil dan artikelnya itu ya. Sebetulnya itu masih bisa dilihat. Di situ gagasan Islam liberal sebenarnya tercermin di dalam artikel itu. Ya, dalam artikel bulan November tahun 2002 di harian Kompas itu. Ya. Nah, saya ingin perjalanan ini ya. Jadi makanya waktu itu begini, istilah liberal itu termasuk di Indonesia itu dipakai. Jadi waktu itu sebelum fatwa MUI ya, itu banyak yang bangga ya orang-orang yang mengaku dirinya liberal gitu loh. Ya, bahkan tahun 2002 sebelum keluar fatwa MUI itu sudah ada satu buku IAIN dan modernisasi itu terbitan UIN Jakarta. Ya, di situ rektor UIN Jakarta waktu itu ya di dalam buku itu terang-terangan mengatakan bahwa Islam yang diajarkan di UIN adalah Islam liberal. Gitu. Tapi
beliau rektor ini menyampaikan bahwa Islam liberal istilah itu sebelum keluarnya fatwa MUI gitu. Maka begitu keluar fatwa MUI tahun 2005 itu terjadi apa ya, geger lah, heboh, luar biasa caci maki MUI terhadap MUI luar biasa itu ya. Banyak arsip bisa kita lihat ya bagaimana MUI waktu itu dicaci maki sampai ketika itu Menteri Agamanya Pak Mahfud Basyuni ya. Nah, ini baru mungkin secara umum saya baru buka ya. Waktu itu saya berkunjung ke rumah Pak Mahfud Basyuni, biasa di rumah dinasnya ya di Widya Chandra dan Pak Mahfud cerita bahwa beliau sempat dipanggil presiden ya SBY. Kan Pak SBY naik 2004. Gara-gara keluarnya fatwa MUI ini. Karena Pak SBY dapat laporan ya bahwa MUI Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang mengharamkan kebinekaan, terutama pluralisme. Kan di situ MUI mengharamkan 3 hal ya. Faham sekularisme, liberalisme, pluralisme gitu ya. Yang populer kemudian disingkat sipilis. Ya, sekularisme, pluralisme, liberalisme, itu fatwa sipilis. Itu tahun 2005. Jadi sebetulnya fatwa MUI ini pengaruhnya besar sekali. Itu menyetop kebanggaan orang menggunakan istilah liberal. Ya, sampai ada seorang tokoh liberal menulis buku ya, argumen Islam untuk liberalisme, argumen Islam untuk pluralisme, argumen Islam untuk sekularisme. Saya nggak usah sebut namanya, ya. Dan yang paling dia serang adalah MUI, gitu. Jadi gara-gara MUI itulah istilah liberal jadi jelek, istilah pluralis jadi jelek, katanya istilah sekuler jadi jelek. Padahal dulu istilah ini gitu ya, itu sempat dibanggakan, ya. Dengan begitu juga kemudian orang Islam itu nggak bisa membedakan mana jil, mana il, gitu. Jaringan Islam liberal dengan Islam liberal itu nggak bisa bedakan. Ya, pokoknya asal liberal dibilang jil. Ya, itu saya nggak tahu nih muncul ada saudara Akmal nggak ini, koordinator jil apa koordinator apa Indonesia tanpa jil ITJ ya. Nah, itu saudara Akmal kan bikin Indonesia tanpa jil. Saya pernah sampaikan kok Indonesia tanpa jil ya, bukannya harusnya Indonesia tanpa liberal gitu karena kalau jil itu hanyalah salah jil jaringan Islam liberal itu hanyalah satu kelompok ya, satu kelompok ya yang saya sebut nanti salah satu pengasong ya ide liberal di Indonesia dari sekian ratus ya pengasong atau pengecer gitu ya, karena memang nanti dalam peredarannya gagasan liberal ini ada 2 level gitu penyebarannya, itu ada level eceran ya itu jil dan sebagainya lah gitu, ada level distributor. Jadi ada retail liberalism dan ada wholesale liberalism. Ya, ada liberalisasi eceran, ada liberalisasi borongan. Gitu. Nah, yang borongan ini itu yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan, terutama pendidikan tinggi. Ya, itu yang liberalisasi ya dilakukan dengan sangat sistematis. Ya, itu tadi. Jadi saya kembali sekali ya. Jadi peranan waktu itu ya tokoh-tokoh liberal, aktivis liberal lah di Indonesia itu ingin agar Islam liberal itu diakui sebagai salah satu mazhab di Indonesia, sebagai salah satu varian ya tadi itu. Seperti sudah terjadi di kalangan Yahudi, ya liberal Judaism itu. Antum klik aja di internet, ya, liberal Judaism itu akan banyak buku-buku, medianya, ya termasuk gerejanya. Yang menghebohkan di Inggris waktu itu gereja apa sinagog liberal, ya Yahudi liberal ini sudah menyelenggarakan perkawinan sesama jenis, gitu. Nah, itu tuh yang apa namanya Yahudi liberal itu diikuti dengan Kristen liberal. Ya termasuk juga nanti yang Hindu liberal itu ada penelitian, saya nggak tahu Kementerian Agama menerbitkan resmi enggak. Ya, Kementerian Agama pernah meneliti nih paham-paham liberal di lingkungan berbagai agama, ya, baik Kristen, Hindu, ya, dan juga Islam. Ada penelitiannya. Nah, ini rahimakumullah. Jadi setelah keluar fatwa MUI itu, ya, itu nggak berhasil. Ya, dan juga para ulama waktu itu gigih sekali. Saya masih ingat ya salah satu yang sangat gigih, ya, menolak faham ini adalah almarhum ya Allah yarham Profesor Ali Mustafa Yakub ya
imam besar Masjid Istiqlal waktu itu. Ya. Yang kedua adalah Kiai Haji almarhum Allah yarham Yusuf Hasim. Ya, itu sangat gigih dan saya dengar dari teman-teman pengurus MUI, keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2005 itu. Ya. Nah, ya, yang menyatakan bahwa ya paham sekularisme, liberalisme, pluralisme itu paham yang bertentangan dengan ajaran Islam dan haram bagi umat Islam untuk memeluknya. Nah, fatwa ini kenapa di sana sangat strategis? Karena fatwa ini langsung menghadang ya program liberalisasi Islam di Indonesia. Ya, tadi saya belum uraikan ya. Dalam disertasi Dr. Greg Barton tadi ya yang berjudul apa tadi yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia diterbitkan para Madinah ya dengan judul Gagasan Islam Liberal di Indonesia ya. Itu ada 4 ya program liberalisasi Islam. Ya, pertama adalah pentingnya kontekstualisasi ijtihad. Ya, jadi metode ijtihad ya, istimbat ya dalam hukum itu tidak lagi berpegang kepada teks, tapi yang lebih penting adalah konteks. Nah, ini nanti banyak caranya, ada historical criticism ya, penggunaan hermeneutika ya. Nanti di sini nih ya. Jadi tetap menggunakan Al-Qur'an dan hadis ya. Tetapi cara menafsirkannya itu yang cara beristimbat itu yang berubah. Sebagai contoh misalnya begini, ya ini yang oke, saya uraikan dulu yang 4 ya. Jadi satu pentingnya kontekstualisasi ijtihad. Yang kedua, komitmen terhadap rasionalitas dan pembaruan. The idea of progress ya. Jadi gagasan pembaruan itu ya, itu tidak sama ya dengan gagasan pembaruan di dalam Muhammadiyah, di dalam Al-Irsyad, dalam Persis. Itu yang pidatonya Cak Nur tahun 70 itu. Bahwa kelompok-kelompok pembaruan yang ada sudah mandek. Ya. Tidak lagi berpegang kepada the idea of progress. Nah, inilah yang dikatakan dalam disertasi Dr. Greg Barton sebagai kelompok neo-modernis. Ya. Neo-modernis, ya, jadi bukan modernis lagi. Kalau modernis itu yang tadi ya, Al-Irsyad, Muhammadiyah, Persis itu modernis. Nah, neo-modernis ini tetap ya menggunakan Al-Qur'an dan hadis, tetapi cara menafsirkannya menggunakan pendekatan hermeneutika. Nah, guru dari neo-modernis tokohnya adalah Fazlur Rahman, ya. Profesor di Chicago University, INSIS itu berdiri tahun 2003, ya. Awal-awal majalah Islamiyah yang pertama kali terbit ya tahun 2004 ya, itu laporan utama atau cover story-nya gitu. Tulisan utamanya judulnya adalah hermeneutika versus tafsir Al-Qur'an. Ya, kami waktu itu sudah melihat ya karena di ISTEK itu Prof. Alatas ya sudah mengingatkan bahaya penggunaan hermeneutika untuk penafsiran Al-Qur'an. Nah, yang unik ya, Prof. Alatas ini bersahabat baik dengan Fazlur Rahman. Gitu ya. Nah, salah satu kan begini, Fazlur Rahman itu kan muridnya kalau di Indonesia ini Nurholis Majid, ya, Pak Syafi'i Ma'arif, kemudian dan lain-lain lah gitu ya. Nah, di Malaysia salah satu murid terkenalnya Fazlur Rahman adalah Profesor Muhammad Urwan Daud itu. Nah, Profesor Muhammad Urwan Daud kemudian berpindah, ya. Padahal yang mengenalkan Prof. Wan Muhammad Nur kepada Alatas itu Fazlur Rahman. Jadi, nah itu silakan dibaca di bukunya Profesor Wan Muhammad Nur, ya, Rihlah Ilmiah, ya, dari neomodernisme ke Islamisasi ilmu kontemporer, ya. Itu di situ Profesor Wan menceritakan, ya, bahwa Fazlur Rahman lah yang meminta saya katanya menemani Profesor Alatas waktu berkunjung ke Chicago buat riset. Nah, meskipun sama-sama orang Malaysia kata Prof. Wan, beliau nggak kenal dengan Prof. Alatas. Nah, dan di situ kata Prof. Wan, ya cerita ke saya, Prof. Alatas tuh, Prof. Fazlur Rahman tuh bilang begini, ini akan datang tamu gitu ya, dia itu seorang jenius. Nah, Profesor Wan sebagai murid Fazlur Rahman kemudian
lama menemani Prof. Alatas, ya. Nah, setelah selesai penelitian, Prof. Alatas itu pesan, kata Prof. Wan, nanti kalau kamu pulang ke Malaysia, hubungi saya. Nah, disitulah nanti mendirikan ISTEK tahun 87. Ya, Profesor Wan diminta membantu Prof. Alatas untuk menyelenggarakan ISTEK itu. Nah, jadi tahun 2004 itu gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Kami itu banyak ya dengan perjalanan keliling Indonesia dengan Profesor Wan Muhammad Nur ini. Termasuk bertemu Pak Syafi'i Ma'arif di Jogja ya. Profesor Wan itu sudah mengisi di mungkin puluhan kampus di Indonesia ya, mulai dari Jogja, Solo, Malang, ya Surabaya, Bandung, Semarang ya, di sampai Medan ya, Padang, ya, NTB. Saya nemani beliau udah puluhan kali gitu ya. Dan beberapa orang, bahkan kadang-kadang dosen-dosen di UIN itu heran. Ada yang bertanya begini itu di depan saya, "Loh, Anda kan muridnya Fazlur Rahman, gitu. Kenapa pikiran Anda kok nggak sama dengan muridnya yang lain di Indonesia?" Nah itu, jadi waktu itu kami membawa Profesor Wan Muhammad Nur nih ya, keliling itu dalam rangka untuk menjelaskan. Ya, saya bilang ke Prof. Wan, saya nggak bisa menerangkan itu. Karena guru besarnya yang diikuti itu Fazlur Rahman. Saya bilang Profesor Wan lah yang pernah jadi murid Fazlur Rahman yang harus mengklarifikasi. Ya. Nah itu sebelum keluarnya fatwa MUI itu banyak kita keliling itu menyelenggarakan workshop sampai ke Gontor. Ya, kalau tidak salah salah satu workshop di Gontor tahun 2006 itu ya, kami dibawa Pak Sukri sampai ke Mesir. Pak Sukri waktu itu sangat semangatnya membersihkan masalah paham liberal ini ya, sampai kami diundang ke Gontor, semua dosen-dosen Gontor dikumpulkan. Kalau tidak salah itu 2005, ingat saya ini. Ya, dan pimpinan Gontor ya, Trimurti itu hadir, Pak Sukri, Pak Hasan Sahal, dan siapa, dan luar biasa mereka bertiga itu mendengarkan ya murid-murid beliau sendiri ya, mengisi tentang Islam liberal itu. Dan saya ingat ya, Pak Sukri waktu itu bilang begini, ya setelah mendengarkan paparan tentang bahaya Islam liberal ini, beliau kemudian mengatakan begini, siapa saja ya di Gontor ini, baik dosen atau guru atau apa gitu, yang liberal gitu, saya usir dari Gontor. Saya masih ingat tuh, ya beliau bilang begitu nanti. Dan sampai akhirnya Pak Sukri itu nanti mendirikan PKU, Program Kader Ulama, untuk membentengi pondok-pondok pesantren dari paham liberal. Itu program 6 bulan gratis ya di pesantren Gontor, sekarang sudah angkatan ke-14. Ya, tahun 2006 ya, saya, Pak Hamid Zarkasi dan Ustadz Ain Armas itu diajak Pak Sukri ke Mesir. Sama dalam rangka itu, sebelumnya diajak ke Riau dan sebagainya ya. Nah, hadirin rahimakumullah, jadi itulah perjalanan ya. Kita berusaha, ya itu barangkali bisa dibaca di dalam disertasinya Dr. Tian Arwad Bakhtiar di UI ya, tentang bagaimana peran INSIS dalam membendung faham liberalisme ini di Indonesia. Nah, sekarang perjalanannya ya tadi ya komitmen terhadap rasionalitas pembaruan. Yang ketiga, komitmen terhadap pluralisme. Ya, dan yang keempat ya mengusahakan terwujudnya negara yang netral ya dari agama. Ya, itu ada tokoh liberal yang membuat istilah mereka memperjuangkan namanya TNS ya, teologi negara sekuler. Jadi itu 4 itu program itu. Nah, sekarang bagaimana perkembangannya ya setelah 15 tahun fatwa MUI itu. Nah, ini tentu ya saya tidak ada, kalau liberal ini sangat luas ya. Misalnya kalau kita lihat misalnya dari pertama ini, pentingnya kontekstualisasi ijtihad, misalnya perkembangan metode hermeneutika. Kita baru tercengang gitu ya, riboh di Indonesia setelah munculnya disertasi di UIN Jogja waktu itu. Ya, tentang milkul yamin itu kan, yang menghalalkan ya hubungan seksual non marital ya dengan alasan milkul yamin gitu ya. Itu sudah, saya waktu menerima disertasi ini kopiannya ya, ada seorang mahasiswa saya yang kenal baik dengan penulis disertasi ini.
kemudian saya minta kopinya. Ya. Begitu saya baca dari judul sampai kesimpulan, itu sudah jelas sekali. Ya, bahwa memang disertasi itu judulnya, isinya dan kesimpulannya memang membolehkan ya hubungan seksual non marital itu. Ya. Nah, itu yang kemudian saya heran mengapa ini apa namanya? Kan setelah diributkan baru kemudian direvisi. Sekarang saya belum tahu hasil revisinya seperti apa. Tapi saya nggak kaget ya. Karena salah satu pembimbing disertasi itu sudah pernah dialog dengan kami di Jogja sekitar tahun 2006 ya tentang masalah penggunaan hermeneutika. Ya waktu itu kami menyelenggarakan workshop sehari tentang hermeneutika di Hotel Santika di Jogja itu. Itu berseberangan dengan kampus UIN Jogja. Ya, dan kita sampaikan terus terang ya, ada dosen yang hadir, ada banyak mahasiswa itu ketidaksetujuan kami dan kita dialog. Ya, ya kami berpikir ya sudah, itu kan kewajiban dakwah kami menjelaskan secara ilmiah bahaya penggunaan hermeneutika. Ya, saya dengan Dr. Nirwan Syafrin itu pernah diundang khusus ya ke pesantren di Situbondo ya. Sampai waktu itu kami roadshow ya berdua itu dari pesantren Situbondo, pesantren Kiai As'ad itu ya membahas tentang liberalisasi ini terutama masalah hermeneutika. Saya presentasi khusus tentang masalah hermeneutika ini. Kemudian setelah itu ke pesantren di Kediri ya Miftahul Ulum dan terakhir ya perjalanan kami itu selama 3 hari itu ke pesantren Langitan. Ya, waktu itu saya masih berjumpa dengan Kiai Haji Abdullah Fakih. Ya, dan sekarang saya masih mengajar di pesantren Darul Lughah wa Dakwah di Bangil, salah satu pesantren NU yang besar itu. Dan keprihatinan ini sama Pak, di berbagai pesantren, ya mau NU mau pesantren apa yang lain gitu ya. Kalau sudah bicara liberalisasi ini sangat khawatir, ya. Ada seorang kiai cerita ke saya begini, santri itu sudah kami didik di pesantren, ya bertahun-tahun 6 tahun, ya tiba-tiba begitu kuliah, ya nggak lama gitu, berapa bulan, balik ke pesantren lagi, ya main ke sini sudah berubah pikirannya. Ya. Nah itu banyak kiai yang mengeluhkan itu, ya berat. Ya. Nah itulah eh, apa ini yang tidak bisa dibendung ya oleh fatwa MUI itu. Jadi fatwa MUI ini memang efektif dalam berbagai hal, tapi juga susah membendung ya liberalisasi pada level institusional atau level borongan tadi itu ya. Karena itu sudah menyatu dengan kurikulum ya. Tahun 2005 ya bulan Desember, saya masih ingat tanggalnya itu 22 Desember. Saya diundang Pasca Sarjana UIN Jakarta. Waktu itu saya sebagai salah satu ketua Dewan Dakwah bidang Usul Fikri diundang untuk menyampaikan pandangan ya tentang perguruan tinggi Islam ya. Dan itu hadir ya banyak dosen-dosen dari berbagai daerah di Indonesia. Dan ketika itu tahun 2005 itulah saya sampaikan ya kepada teman-teman dosen dari berbagai daerah itu akan peringatan Profesor H.M. Rashidi ya. Tahun 75 ya Prof Rashidi itu mengirim surat ya kepada sebelumnya Prof Rashidi mengirim surat itu tahun 73 ya. Ternyata surat itu nggak pernah ditanggapi oleh Menteri Agama. Akhirnya Prof Rashidi ya itu apa mengeluarkan menerbitkan buku ya apa koreksi ya, terhadap buku Islam ditinjau dari berbagai aspeknya karangan Profesor Harun Nasution ya. Ini ada kisah tersendiri yang saya tulis di kemudian makalah saya di UIN itu saya terbitkan menjadi buku Hegemoni Kristen Barat dalam Studi Islam di Perguruan Tinggi. Nah, saya alhamdulillah ya sempat bertemu dengan istri dari Prof Rashidi ya dan sebelum beliau wafat ya itu umurnya sudah di atas 90 tahun dan alhamdulillah akhirnya Ibu Rashidi itu menyerahkan ya seluruh koleksi pribadi perpustakaan Prof Rashidi ke Dewan Dakwah. Sekarang kalau hadirin sekalian berkunjung ke perpustakaan Dewan Dakwah ya itu ada satu kamar khusus ya di lantai 7. Itu kamar khusus koleksi Profesor H.M. Rashidi.
Itu luar biasa koleksi perpustakaan beliau. Ya, itu ada kami waktu itu yang menerima wakafnya, wakaf buku Pak Rasidi ini. Ya, dan disitulah Ibu Rasidi sempat cerita ke saya, ya, bagaimana sebenarnya hubungan yang sangat dekat antara Prof Rasidi dengan Profesor Harun Nasution, karena yang mengajak kuliah Harun Nasution ke McGill itu Pak Rasidi. Waktu itu Pak Rasidi jadi dosen di McGill, ya, jadi guru besar di McGill. Harun Nasution baru ngambil kuliah S2. Ya, dan sempat tinggal di rumah Pak Rasidi. Nah, tapi tahun 68 atau 69 Pak Rasidi sudah balik, Harun Nasution menyelesaikan doktornya. Nah, ketika keluar buku Harun Nasution yang Islam ditinjau dari berbagai aspeknya, itulah Prof Rasidi kemudian mengkritisi buku ini, ya, dalam satu buku khusus. Bab per bab buku itu diuraikan kekeliruannya oleh Pak Rasidi. Nah, saya waktu itu mengingatkan, ya, teman-teman dosen ini, tolong ingat lagi tahun 75. Pak Rasidi sudah mengingatkan bahaya menggunakan pendekatan orientalis untuk studi Islam. Ya, karena itu akan mendangkalkan akidah, ya. Karena itu akan menyebabkan para mahasiswa itu justru orientalis, ya, terutama adalah, ya, mempelajari Islam bukan untuk beragama Islam, gitu ya. Jadi para orientalis ini kan belajar Islam bukan untuk, ya, meyakini ajaran Islam, Pak, bukan itu. Ya, mereka belajar Islam itu untuk mengkritisi ajaran Islam. Jadi kalau kita belajar Islam lain metodenya, ya, kita ini belajar Islam untuk menjadi Muslim yang baik. Ya, jadi bukan sekedar menjadi pengamat agama, ya, tapi menjadi orang beragama, gitu loh. Jadi kita belajar ilmu ulumuddin ini bukan sekedar untuk apa namanya menambah wawasan, ya, supaya jadi orang hebat, bisa berdebat, bisa menganalisis, gitu. Nah, beberapa mahasiswa saya bilang, kamu itu sekarang kok aneh cara berpikirnya, gitu. Kamu belajar ajari untuk mengkritisi Islam. Akhirnya kamu sendiri yang rugi. Saya bilang, kamu diajari untuk mengkritisi Al-Quran, mengkritisi tafsir Al-Quran, gitu. Sedangkan kamu sendiri nggak bisa jadi ahli tafsir. Paling banter saya bilang kamu nanti jadi pengamat tafsir. Ya, kamu akan dididik menjadi pengamat mufasir. Karena memang metodenya, ya, bukan untuk menjadi orang yang beragama, ya, tapi untuk mengkritisi. Nah, ini yang apa namanya based on criticism, ya, ya, bukan based on faith. Nah, itu ada seorang tokoh liberal yang mengatakan begini, saya studi Islam di Barat ini keunggulannya apa? Berbasis pada kritisisme. Sedangkan kalau di Timur Tengah, ya, berbasis kepada dogma, kepada keyakinan, berbasis kepada keimanan. Nah, itu tidak ilmiah. Nah, ini yang keliru, kasihan sebenarnya. Ya, jadi jadi begitu, ya, perkembangan. Nah, sekarang ini, ya, meskipun sudah 15 tahun, ya, tadi itu kan saya uraikan tentang yang pertama, ya, apa itu kontekstualisasi ijtihad, ya. Ada yang sampai yang lucu yang saya contohkan, ya. Misalnya kontekstualisasi ijtihad begini, ada di satu jurnal yang diterbitkan mahasiswa Fakultas Syariah di satu perguruan tinggi Islam itu. Itu ada rubrik tanya jawab, ya. Dosen Fakultas Syariah itu ditanya di situ di rubrik itu. Ya, saya punya paman kata dia, ya. Itu kawin dengan wanita Minang. Tapi paman saya bukan yang ngasih mahar, justru perempuan itu yang ngasih mahar. Meskipun pertanyaan ini sebenarnya nggak benar gitu ya. Ya, nggak begitu sebetulnya itu. Tapi dia bilang paman saya nggak ngasih mahar, malah perempuannya yang ngasih mahar. Dijawab oleh dosen tadi itu, ya, bahwa saudara, ya, beruntung tidak dibebani mahar. Ya, karena ayat tentang mahar itu turun di Arab, ya, yang dalam budaya patriarki. Maka ayat itu harus ditafsirkan sesuai dengan konteksnya, konteks budayanya. Ya, karena yang budaya yang dominan adalah laki-laki, maka yang ngasih mahar laki-laki. Ya, kalau di Minang yang dominan perempuan, yang ngasih mahar perempuan. Gitu. Ada lagi contoh kontekstualisasi ijtihad yang lucu, ya. Ada di buku Fikih Lintas Agama itu, ya, soal perkawinan muslimah dengan laki-laki non muslim. Jadi bilang bahwa dulu nggak boleh gitu loh.
karena jumlah orang Islam masih sedikit. Nah, sekarang jumlah orang Islam sudah banyak, maka sudah boleh. Ya, menafsirkan surat Mumtahanah ayat 10. Fala tarji'uhunna ilal kufar lahunna hailul lahum wa lahum yahilluna lahun. Di buku yang lain, buku seorang profesor perempuan nih menulis di bukunya bahwa larangan kawin muslimah ya menikah dengan laki-laki non muslim itu harus dilihat dalam konteksnya katanya. Ayat itu turun saat perang. Ya, karena sekarang sudah tidak perang, maka muslimah sudah boleh menikah dengan laki-laki non muslim. Jadi konteksnya katanya ayat itu saat perang. Jadi konteks lebih penting daripada teks. Ya, saya pernah kritik ini saya tulis artikel di Republika waktu itu. Nah, kalau begitu kan bingung Mbak hukum itu. Ya, dulu seingat saya gitu ya, saya itu beli tabloid cek dan recheck itu 2 kali. Seingat saya ya. Ya, satu ketika Yuni Shara kawin, yang kedua ketika Yuni Shara cerai. Nah, itu 2 itu dengan Henry Siahaan. Nah, jadi waktu itu tapi saya beli itu saya tulis artikel ya. Saya kritik itu ya. Karena nggak benar ya muslimah menikah dengan laki-laki non muslim. Nah, yang lucu lagi nanti ya ada profesor ya yang justru mengawinkan ya salah satu korbannya itu Deddy Corbuzier itu. Deddy Corbuzier itu kan menikah dengan Kalina. Kalina itu muslimah dan penghulu swastanya itu adalah profesor itu. Saya nggak usah sebut namanya karena sempat kami berdiskusi cukup tajam di Masjid Al Azhar ya tentang masalah nikah beda agama dengan sang profesor ini. Ya, karena sang profesor ini wawancara dengan situsnya Jil mengatakan bahwa hanya sebagian ulama ya yang mengharamkan muslimah menikah dengan laki-laki non muslim. Saya sempat tanya pada beliau waktu itu, ya tolong Prof sebutkan satu saja ulama yang membolehkan muslimah menikah dengan laki-laki non muslim itu. Ya, dan beliau nggak bisa menyampaikan siapa ulama. Saya bilang selain dari kelompok Anda, ya saya batasi dulu, ya siapa ulama yang membolehkan itu. Ternyata nggak ada, tapi di wawancara dia mengatakan hanya sebagian ulama. Nah itu nggak benar. Jadi katanya begitu lah. Kalau misalnya waktu itu ya Yuni Shara kawin, kasusnya waktu itu ya dengan Henry Siahaan. Berarti kan dia itu kawin ya haram ketika Muslim dan Kristen perang di Ambon. Ya konteksnya perang gitu kan. Kalau sudah damai berarti boleh. Lah kalau hari ini damai, besok perang, terus gimana hukumnya? Ya, jadi masa katanya halal haram tergantung pada konteks zamannya. Nah ini yang apa ya? Jadi ada ketidakpastian hukum di situ. Ya, nah itu pentingnya kontekstualisasi ijtihad ya, yang sangat berbahaya penafsiran seperti ini. Ya, kemudian yang kedua komitmen terhadap rasionalitas dan pembaruan. Ya, di buku apa terbitan Jilid ya, yang wajah liberal Islam di Indonesia, ya, atau wajah Islam liberal di Indonesia, itu ada tulisan yang menyatakan bahwa tokoh liberal itu adalah Umar bin Khattab. Gitu. Karena Umar bin Khattab itu lebih mengedepankan rasio daripada nas dalam beberapa kasus ya, seperti pembagian tanah rampasan perang di Irak, ya, kemudian dalam kasus pencurian, ya. Nah itu sudah banyak dijawab oleh para ulama kita bahwa bukan berarti Khalifah Umar bin Khattab meninggalkan nas, tidak, mendahulukan rasio. Ya, beliau memang ya ada nas yang mentaksis itu, ya, bukan kemudian meninggalkan nas. Ya. Nah, ini yang komitmen terhadap rasionalitas dan pembaruan. Nah kemudian yang ketiga, nah pluralisme. Ini gagasan pokok liberalisasi adalah berkembangnya paham pluralisme agama ini. Ya. Dan itu yang oleh Majelis Ulama Indonesia ya dinyatakan saya paham yang haram. Ya. Waktu itu ramai banget ya, termasuk tadi Pak Maftuh Basyuni ya cerita ke saya kebinekaan. Dan ketika itu bahkan pondok-pondok pesantren ya sudah mulai dimasuki paham pluralisme ini. Nah, saya alhamdulillah menulis disertasi saya tentang teologi Katolik ya. Dan salah satu yang saya bahas dalam disertasi saya itu adalah respon Katolik terhadap paham pluralisme ini.
dalam rangka penulisan disertasi saya itu, saya datang kepada tokoh Katolik ya, Frans Magnus Suseno. Saya datang ke kantor beliau di waktu itu beliau sebagai dekan pasca sarjana di Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara di apa itu Rawasari itu ya. Saya datang ke beliau. Nah, Prof. Magnus Suseno ngasih saya buku ya, judulnya Menjadi Saksi Kristus di Tengah Masyarakat Majemuk. Ya, nah itu. Dan dalam buku itulah saya tahu bahwa ternyata Vatikan ya sudah lebih dulu mengeluarkan dekret yang melarang paham pluralisme agama. Ya. Jadi saya ke toko buku Canisius dapat buku ya tahun 89 sudah Canisius sudah menerbitkan buku yang mengkritisi paham pluralisme agama. Jadi sebelum fatwa MUI ya tahun 2005 itu. Tahun 2000 ya Paus Yohanes Paulus II itu sudah mengeluarkan dekret ya namanya Dominus Iesus. Ya, Dominus Yesus. Itu yang menolak paham pluralisme agama. Bahkan bukan hanya itu, beberapa pastor ya yang menyebarkan paham pluralisme agama itu oleh Vatikan dipecat. Ya, dicabut lisensi teologisnya. Ya, itu saya punya buku dalam bahasa Indonesia judulnya Daftar Hitam Gereja Katolik. Itu banyak pastor-pastor, salah satunya yang terkenal Profesor Jacques Dupuis, dosen di Vatikan. Ya, dia menerbitkan buku tentang pluralisme agama ini, mendukung pluralisme agama, dia dicabut ya lisensinya sebagai teolog Katolik. Ada nanti Anthony de Mello dan sebagainya ya, termasuk Profesor Hans Kung di Jerman. Itu juga kena sanksi dari Vatikan. Ya, jadi waktu itu saya bilang, loh, satu lagi ya, di kalangan Protestan, ya ini ada buku yang tebal judulnya Teologi Abu-Abu. Ditulis oleh Dr. Stefri Lumintang. Penerbitnya Gandum Mas. Ya. Itu saya dapat kalau kita di perapatan Senen tuh, itu kalau dari Keramat 45, kalau belok kiri ke Kuningan penerbit Kristen. Kalau lurus ya, itu sebelah kiri gedung hitam itu dulu ada toko buku Gandum Mas. Nah, di situ buku Dr. Stefri Lumintang. Judulnya Teologia Abu-Abu. Ya. Nah, Teologi Abu-Abu ini judul kecilnya apa? Pluralisme agama, tantangan dan ancaman racun pluralisme dalam teologi Kristen masa kini. Dan dikupas masalah pluralisme agama di dalam bahaya pluralisme agama bagi teologi Kristen. Ya, nah, jadi aneh waktu itu ada spanduk di Indonesia gitu ya, yang menolak pluralisme silahkan keluar dari NKRI. Langsung saya jawab itu, saya tunjukkan nih buku, ya siapa yang menolak pluralisme itu. Ya, karena spanduk itu mau diarahkan ke orang Islam, enggak begitu. Ya, tahun 2006 kalau tidak salah ya saya menulis buku kecil yang diterbitkan Dewan Dakwah. Ya, judulnya Pluralisme Agama Parasit bagi Agama-agama. Ya. Itu saya uraikan pandangan dari Katolik, pandangan dari Protestan, pandangan dari Hindu. Ya, saya menerima buku ya judulnya Semua Agama Tidak Sama. Itu penerbitnya Media Hindu. Ya, ternyata memang pluralisme agama ini masalah bagi agama-agama itu. Ya, jadi dalam arti ya faham ya yang seperti yang didefinisikan MUI. Faham yang menyatakan bahwa semua agama ya itu sama ya dalam arti sama-sama benar. Ya, bahwa semua pemeluk agama nanti akan masuk surga. Dan ini bukan salah paham ya. Ini banyak kadang MUI tidak paham, enggak, benar. Ya, fatwa MUI itu definisinya benar. Ya, karena memang penyeru paham pluralisme agama di Indonesia itu pendapatnya seperti itu. Ya, ada satu buku teologi Katolik, ya, teologi Kristen, ya, itu yang menjelaskan tentang istilah pluralisme. Ya. Jadi yang pluralisme yang diharamkan oleh Vatikan, oleh MUI, ya, itu faham yang menyatakan each and every religion is equally valid way to God. Setiap agama adalah jalan yang sama-sama sah menuju Tuhan. Nah, itu yang ada yang nanti menulis menggambar ya
seperti piramida, ya. Jadi Tuhan di puncak, kemudian masing-masing agama jalan yang berbeda-beda menuju Tuhan yang sama. Nah, itu yang ada di dalam filmnya Hanung, film Tanda Tanya. Nah, di situ ada yang film itu saya kritik juga. Ya, karena saya nonton waktu film ini tayangan perdana, nah saya lihat wah ini pluralisme ini. Nah, di rahimakumullah itulah perjalanannya Pak sampai sekarang, ya. Jadi banyak hikmah yang sekarang ini ya saya dan teman-teman itu sudah konsentrasi gitu ya. Kami sekarang ini sudah menyadari bahwa ya liberalisme ini sudah menjadi bagian ya dari kehidupan umat Islam di Indonesia, suka atau tidak suka. Ya, pemikiran liberal ini sudah hidup lah, bahkan menyebar kemana-mana. Ya. Nah sekarang kalau ya kami sudah mengingatkan, ya bertahun-tahun mengingatkan bahaya pemikiran ini, ya, termasuk terutama di perguruan tinggi. Maka sekarang yang kami lakukan adalah ya sudah kami sekarang ini ya berusaha untuk mewujudkan. Ya, ibaratnya begini, ya sudahlah kita sudah mengingatkan kok kan kita nggak bisa melarang, ya bahwa kalau Anda liberal akibatnya begini dan Anda maunya begitu ya silahkan. Karena liberal ini nggak akan membawa kebahagiaan, nggak akan membawa kemajuan bagi umat Islam. Nah sekarang ya sudah kami berbuat saja, ya kami buktikan ya insya Allah bahwa ya pesantren kami, sekolah-sekolah kami, kampus kami lebih baik. Ya insya Allah nanti melahirkan orang baik. Ya itu saja. Tapi kita sudah menerima ini sebagai kenyataan, ya bukan berarti membenarkan. Ya terus ya kita ingatkan. Saya sudah 17 tahun tidak ketemu saudara Ulil dari tahun 2003. Ya. Tahun lalu diundang oleh Kementerian Agama ya dalam satu diskusi buku moderasi beragama. Yang diundang sebetulnya Pak Hamid Zarkasi, tapi beliau nggak bisa hadir. Saya akhirnya menggantikan beliau di Kementerian Agama, ya Menteri Agama langsung yang hadir dan moderatornya Ulil Absor. Ulil Absor moderator, pembicaranya 3, Prof. Komarudin Hidayat, saya dan seorang pendeta perempuan, ya 3 orang itu. Ya di forum itu banyak rektor yang hadir, banyak pejabat pemerintah hadir. Saya bilang saya hadir ini karena nih, karena 17 tahun saya nggak ketemu, katanya sekarang udah ngaji Imam Ghazali gitu ya. Nah, tapi saya katakan saya ragu apa betul ngikuti Imam Ghazali. Karena kalau ikut Imam Ghazali pasti tidak liberal. Nah, setelah itu kan saya tulis artikel ya, silahkan dicek itu di internet, artikel saya judulnya Mengajak Ulil Absor Berhenti Jadi Liberal. Jadi saya biasa dulu, kalau saya dulu dialog dengan Jalaluddin Rahmat di Paramadina, ya saya tulis juga artikel setelah itu. Mengajak Jalaluddin Rahmat bertobat karena dia juga mendukung pluralisme ya. Pernah masalah pluralisme ini Jalaluddin Rahmat menulis buku, saya diminta membedah ya, pada saat yang sama saya luncurkan buku saya yang mengkritik bukunya Jalaluddin Rahmat. Ya saya mau saja berdebat ya atau berdiskusi, tapi ya selalu saya mengajak teman-teman ini ya bertobatlah gitu loh jadi liberal gitu ya. Nah, kalau bertobat kan saya sudah sampaikan ya lewat tulisan, ya lewat bertemu langsung dengan mereka, dialog-dialog. Nah, banyak perjumpaan saya ya, mungkin gitu ya, pengalaman-pengalaman ya menghadapi liberal ini yang saya tuangkan dalam novel Kemi itu. Ya, oleh karena itu saya ketemu dengan banyak teman, mungkin di sini ada yang Pak Johan dari ini ada Pak Johan nih. Pak Johan dari Samudra dari Bandung ya. Belum lama saya jumpa beliau di Bandung, Pak Johan cerita beliau sebagai profesional di PT Samudra, beliau baru cerita ke saya bahwa Pak Johan ini membaca novel saya Kemi itu, ya. Kemudian baru di situ paham tentang liberal. Akhirnya beliau beli novel itu banyak, ya 15 biji atau dibagi ke teman-temannya. Ya, karena sekarang santri saya juga begitu. Kalau mau paham liberal, yang pertama baca novel ini dulu. Ya, itu bisa untuk mulai dari SMP sudah, insya Allah memahami liberal. Nanti baru baca buku Islam liberal, baru baca buku 10 kuliah agama Islam, ya dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu dan sekalian, ya itulah pengantar dari saya. Pengantarnya ternyata cukup panjang.
ya tentang perjalanan paham liberal ini. Ya, kita tetap mau tidak mau sekarang masih menghadapi realitas, ya. Tapi saya tidak pesimis, gitu ya. Saya pribadi tidak pesimis karena kita yakin, ya, Islam ini, tapi Islam tidak bisa diliberalkan karena agama Islam ini punya ajaran yang kokoh. Satu-satunya agama yang ritualnya masih satu, ya, ibadahnya masih satu, kiblatnya satu, kitabnya satu, dan kita punya ulumuddin yang kokoh, ya, yang telah diwariskan oleh 3 generasi terbaik, ya, yaitu generasi sahabat, generasi tabiin, dan tabi'it tabiin. Jadi kita ini punya ilmu hadis, ilmu tafsir, ya, ilmu lughah dan sebagainya, yang ilmu ushul fiqh itu nggak bisa diganti, tuh. Jadi saya yakin meskipun orang yang menggunakan hermeneutika untuk menafsir Al-Quran itu akan ada karena itu pragmatis, ingin mengubah ajaran Islam supaya sesuai dengan dunia modern. Tapi itu nggak akan mampu mengubah ajaran Islam. Ya, ada orang yang tersesat, ada orang yang keliru, ya sudah tugas kita mengingatkan. Ya, tapi tetap Islam itu akan dijaga oleh Allah SWT. Saya kira demikian ya. Mungkin karena ini nggak pakai host ya, saya mempersilahkan bapak ibu-ibu yang mau komentar. Saya persilahkan dulu, ada nggak Ustadz? Barangkali Pak Fauzi Natsir, Pak Fauzi Muhammad Natsir. Sebentar Pak Fauzi Natsir dulu nih. Ada nggak Pak Fauzi yang mungkin Assalamualaikum sampaikan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebulan terakhir ini kan berkembang masalah kitab suci itu fiksi, ya, fiksi karena dia berdasarkan hermeneutika, itu teori filsafat itu menyampaikan. Yang saya sayangkan ada salah satu di medsos juga, Ustadz bilang itu tidak usah dipermasalahkan karena tidak disebut Al-Quran, hanya kitab suci. Ya. Saya melihat di sini itu berkembang, tidak ada penjelasan dari pihak tokoh-tokoh dari Ustadz Islam itu kaitan dengan fiksi itu. Ini kan kitab suci itu kan masalah keimanan kita. Ya. Tapi kok dianggap ya sudahlah nggak usah diperhatikan, bukan Al-Quran kok. Tapi kalau mereka sampaikan terus yang mengatakan itu kan, bahwa fiksi itu berdasarkan hermeneutika begini-begini, dia pahami di situ, dia orang ahli filsafat. Tapi tidak ada tanggapan gitu. Apakah dari MUI, apa dari tidak ada gitu. Jadi itu berkembang terus saja. Tiap hari itu di medsos masuk. Baik, terima kasih. Iya. Baik, ini nanti bagian kajian nih di Dewan Dakwah nih, ya, kita coba kita kaji lagi karena memang definisi yang dikemukakan oleh Rocky Gerung itu agak unik gitu. Ya, tentang kata fiksi itu, ya. Nah, terima kasih Pak Fauzi. Kemudian ini ada Ustadz nih, ya, Ustadz Fadli, Muhammad Fadli Gani, ya, dari Malaysia ini. Ya, barangkali singkat Ustadz Fadli berbagi dengan kami di Indonesia ini. Jadi mungkin saya ceritakan ya sedikit gitu. Tahun 2004 saya itu pernah diundang itu oleh ke Kelantan, ya, tentang Islam liberal ini. 2004 waktu saya masih kuliah di Malaysia. Terus belum lama tahun berapa kemarin ya? 2019 ya. Saya diundang lagi ke Kelantan itu, yang seminar Islam liberal juga. Betul, Pak. Ternyata yang mengundang masih sama, Profesor siapa itu? Johari ya. Johari Mantu. Tahun 2004 saya diundang, 2019 saya diundang lagi. Kemarin seminar besar-besaran di Kelantan itu ada mungkin hampir 1.000 orang yang hadir itu tentang masalah perkembangan Islam liberal di Malaysia. Nah, barangkali si Fadli bisa menceritakan nih di Malaysia gimana? Apa udah ikut Indonesia atau lebih pesat lagi? Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua sahabat yang mengikuti sesi kita pada malam ini, saya ingin berkongsi sedikit tentang perkembangan
Islam liberal di Malaysia. Latar belakangnya lebih kurang sama dengan Indonesia, tapi perkembangannya agak lewat sedikit. Kalau kita lihat pada perkembangan semasa hari ini, secara umumnya perkembangan sejak setahun yang terakhir ini agak kurang tegang kalau berbanding dengan sebelumnya. Mungkin kerana beberapa badan ataupun ormas yang menggerakkan faham liberal ini mau menyampaikan dulu ya. Seperti sistem Islam seumpamanya, ataupun beberapa badan bukan kerajaan lain, mereka itu kebanyakannya bergantung pada tokoh-tokoh politik. Disebabkan tokoh-tokoh liberal yang sebelum ini menjadi pemerintah telah jatuh dengan pertukaran pemerintah pada Februari kemarin, mungkin kurang keras dari segi suara mereka. Walau bagaimanapun Pak, saya ingin sebutkan di sini bahwa sebenarnya kalau kita perhatikan di Malaysia, pikiran-pikiran liberal itu banyak disebarkan melalui media sosial yang ditumpukan kepada generasi baru yang saya jangkakan mungkin akan memberi kesan yang besar pada masa akan datang. Saya mengambil satu contoh daripada penelitian yang terbaru yang telah kita buat. Misalnya satu penelitian di Kelantan di kalangan anak-anak SMP dengan frame sampelnya dalam 300 orang. Kajian yang kita jalankan, kita melontarkan ada 5-6 soalan yang bersangkut dengan faham liberal ini, antaranya berkaitan dengan kebebasan agama, tentang kebenaran agama-agama, kebebasan mengamalkan agama ataupun paksaan terhadap agama. Daripada jawapan-jawapan yang diberikan oleh anak-anak SMP ini, sebahagiannya adalah anak-anak sekolah diniyah dan sebahagian lagi di sekolah biasa. Saya melihat bahawa perkembangan itu lebih 60% sebenarnya menggambarkan bahawa mereka mengalami kekeliruan dari segi akidah dan terpengaruh dengan faham liberal. Ini adalah hasil daripada penelitian terkini yang telah kita buat, dan saya sebutkan perkara ini supaya mendapat perhatian di kalangan kita yang sedar, baik di Malaysia maupun di Indonesia, bahawa media sosial itu memberikan kesan yang besar terhadap kekeliruan fikiran ataupun pemikiran di kalangan anak-anak generasi baru. Itulah Bapak, sedikit saya ingin lontarkan daripada Malaysia. Cuma dari segi keorganisasian, dari segi kesungguhan kelompok-kelompok liberal di Malaysia sekarang ini agak berkurang selepas kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan yang lepas. Karena Pakatan Harapan itu banyak dikuasai oleh kelompok-kelompok liberal, jadikan suara mereka lebih keras berbanding dengan sebelumnya. Saya harap komentar itu boleh memberikan gambaran yang umum tentang perkembangan yang berlaku di Indonesia. Terima kasih ya Pak. Baik, terima kasih Cik Fadli. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada satu survei. Saya pernah mengajar di satu universitas Islam ya, bukan negeri ya, swasta. Ya, saya mengajar sejarah pemikiran modern. Ada 94 mahasiswa saya waktu Fakultas Sastra ini, termasuk sastra Arab itu. Saya berikan 10 pertanyaan, dan ternyata salah satu pertanyaan yang mengagetkan saya itu begini pertanyaannya. Tuhan Maha Adil dan Tuhan akan memberikan pahala kepada setiap manusia yang percaya kepadanya dan berbuat baik kepada sesama, apapun agamanya. Itu pertanyaan saya itu. A setuju, B tidak setuju. Nah, kemudian mahasiswa saya yang menjawab setuju, itu 63%. Ya, jawaban itu kemudian saya bundel, saya kirim ke rektornya. Kemudian rektornya juga tokoh Dewan Dakwah juga. Ya, saya ingatkan bahwa ini hati-hati loh, mahasiswa kita ini sudah berubah loh. Ya, mereka meskipun mahasiswa Muslim sudah dapat pelajaran agama,
Tapi betul yang dikatakan Cik Fadli tadi, ini perlu, ya ini bagus sekali nih survei ini. Ya, kita perlu serius memperhatikan, ya, karena Bapak Ibu sekalian perlu diingat Joe Biden yang Presiden Amerika sekarang itu pernah memuji tokoh-tokoh Yahudi, ya, karena telah berhasil mengubah persepsi bangsa Amerika dari benci homo menjadi melegalkan homo. Ya, dia terus terang mengucapkan terima kasih oleh tokoh Yahudi. Lewat apa mengubah persepsi bangsa Amerika? Melalui medsos. Ya, jadi ini perlu perhatian kita semua ini, ya, pada anak-anak kita semua, murid-murid kita, santri kita, hati-hati nih, karena halus sekali itu. Ya, kayak pertanyaan kayak tadi itu. Ya, 63% mahasiswa saya menjawab setuju itu. Ya, nah itu perlu. Terima kasih Cik Fadli ya. Oke, terima Ada kasih. nggak ini Ustadz siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Purina Siapa? dari Muslimat Dewan Dakwah. Saya Arif Rahman. Nanti dulu Pak Arif. Ya. Saya mau ngundang dulu Ustadz Akmal nih, Ustadz Akmal dulu. Ustadz Akmal ini tadi karena saya minta beliau hadir karena beliau ini koordinator ITJ Indonesia Tanpa JIL. Nah, ini masih ada nggak sekarang JIL itu? Ya, gimana Ya, Ustadz Ustaz. Akmal? Karena beliau yang di lapangan nih. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Van Ustaz tadi masuknya terlambat tadi. Ya, jadi kalau di lapangan sebenarnya ini pernah saya presentasikan di Gontor ya. Waktu itu saya bikin makalah dan terbitkan di jurnal Thaqafah ya di Gontor. Waktu itu saya meneliti bahwa ternyata sebenarnya memang identitas Islam liberal itu sudah ditinggalkan, Ustaz. Ya, jadi itu sebabnya banyak di antara saudara-saudara kita ini yang galau gitu ya. Kalau saya bilang galau ya, antara galau atau terlalu naif. Saya sering ngisi kajian soal Islam liberal. Biasanya tanggapan orang tuh adalah bahwa JIL itu udah nggak ada. Ya, jadi mereka mengira JIL itu udah nggak ada. Ya, dan mereka dengan naifnya kayak seperti antum bilang tadi, ketika Ulil ngajar Ihya Ulumuddin, tiba-tiba semua bilang Ulil udah tobat. Terakhir nih Ulil bikin komunitas baru namanya JIL juga. Ya, Jamaah Ihya Lovers. Jadi dia sengaja menggunakan singkatan JIL juga seolah-olah kayak ingin mengolok-olok kita gitu. Ya. Tapi sebenarnya secara wacana Islam liberal itu udah kalah kalau menurut saya gitu. Secara intelektual sudah kalah. Ya, saya buktikan dengan misalnya di media sosial tokoh-tokoh JIL itu nggak pernah nanggepin kalau kita bilang mereka JIL. Ya. Jadi kalau teman-teman Indonesia Tanpa JIL nih anak-anak nakal semua ya, mainnya di medsos gitu ya. Nah, kita sering nanggepin gitu ya. Mereka nggak mau dipancing berbicara Islam liberal tuh nggak mau. Ya, jadi labelisasi Islam liberal tuh udah dianggap nggak bagus gitu ya. Kemudian di profil-profil mereka juga hampir nggak ada yang menuliskan aktivitas di JIL kayak misalnya Guntur Romli. Guntur Romli itu di situsnya ya hanya menekankan bahwa dia warga NU dan PSI, ya Partai Solidaritas Indonesia. Dia nggak menyebut-nyebut lagi JIL. Ya, yang menyebut JIL itu hanya di blognya ya, hanya Nong Darul Mahmada dengan Saidiman Ahmad. Ya, kalau di Twitter yang menulis islamlib.com tinggal Ulil. Ya, Ulil. Nah, Ulil juga baru sekarang nih. Kalau dulu dia masih kayaknya berusaha masih berusaha supaya nggak kelihatan JIL-nya gitu ya. Tapi saya kasih lihat bahwa sampai sekarang tuh dia masih redaksi di islamlib.com. Ya, situsnya JIL gitu. Nah, islamlib.com juga kasus menarik, Ustaz. Jadi islamlib.com itu dulu kan kalau kita buka islamlib.com langsung muncul logo JIL. Ya, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang, Tuhannya semua agama gitu ya. Jadi dia tulisannya seperti itu. Kemudian kalau kita buka masuk ke halaman depannya ada drop down menu judulnya tentang JIL. Jadi itu clear itu adalah situs JIL. Sekarang nggak lagi. Sekarang yang ada hanya tentang kami dan dia nggak bilang bahwa dia Islam liberal. Dia hanya bilang kami menerima Islam dari berbagai perspektif termasuk Syiah dan Ahmadiyah gitu ya. Nah, dan kemudian walaupun isi artikelnya sama, nggak ada yang diubah, ya nggak ada yang berubah. Artinya artikel lama masih ada juga, ya. Tapi identitas Islam liberal tuh kayaknya ditinggalkan gitu. Sengaja supaya orang nggak mengekspos ke situ lagi karena kayaknya nama Islam liberal itu memang udah terlanjur jelek, ya. Nah, tapi di situ orang banyak bertanya kalau gitu kalau JIL-nya udah nggak ngaku lagi Indonesia Tanpa JIL masih perlu nggak? Ya, saya justru mengatakan justru itu tugas kita adalah mengingatkan orang bahwa orang-orang ini masih JIL gitu, ya. Karena pemikiran yang di bawah masih sama.
Ya, tadi udah disebutkan bagaimana disertasi yang pro zina itu muncul di UIN Jogja ya. Saya juga baca disertasinya dari awal kan udah salah, perumusan masalah udah salah dia. Ya, dia mengatakan bahwa kalau ada orang melakukan seks ekstramarital istilah dia ya, zina gitu ya. Kalau ada orang berzina lalu kemudian ketangkap lalu kemudian akan dipersekusi, dipermalukan, diarak gitu ya. Berarti kan sebenarnya masalahnya itu bukan halal haramnya ya, bukan hukumnya. Masalahnya adalah main hakim sendirinya. Tapi kemudian dia katakan, nah untuk memecahkan masalah itu maka saya carikan payung hukumnya. Ya. Jadi dari situ saja udah jelas dia nggak layak jadi doktor gitu. Ya, tapi bagaimanapun kan lulus juga. Nah ini sisi yang perlu kita waspadai bersama bahwa sebenarnya wacana Islam liberal itu secara intelektual kalah. Tapi karena dananya ada, karena institusinya ada, yang mereka jalan terus tanpa perlu menyebut dirinya Islam liberal lagi. Ya, nah jadi jangan tertipu seolah-olah kok Jil nggak pernah kedengeran lagi ya. Tapi walaupun nggak kedengeran mereka jalan, kaderisasinya berjalan di perguruan tinggi Islam setiap tahunnya gitu ya. Nah alhamdulillah Indonesia Tanpa Jil masih ada setelah 8 tahun. Ya, kita berdiri 2012 sampai 2020. Kemarin terakhir kita Silatnas keempat di Jogja. Ya sudah ganti koordinator pusat sampai 4 kali. Sekarang udah koordinator pusat kelima. Ya, bukan saya lagi sebenarnya Ustaz. Ya, udah ganti dengan Akh Randy Iqbal ya. Nanti mudah-mudahan Bapak-bapak dari Dewan Dakwah mau membantu kami, membimbing kami anak-anak muda ini gitu ya. Dan mungkin ya untuk perjuangan kita di lapangan lah ya. Sebenarnya anak-anak muda ini mereka bisa melihat kok ya, sebenarnya bisa melihat. Kalau saya sering mengatakan yang paling gampang dari orang Jil ini adalah lihat kontradiksinya. Ya dari situ udah pasti ketemu gitu, pasti ketemu. Misalnya kayak mereka selalu bilang mereka tuh Islam ramah, ya kita disebutnya Islam marah ya. Tapi di Twitter yang maki-maki orang tuh mereka justru. Ya, nah itu yang hal yang mudah untuk dipahami orang bersama. Gitu. Ya, mereka bilang pluralisme berarti nggak boleh nyalain orang, tapi Twitternya isinya nyalain orang semua. Ya, jadi di medsos. Jadi medsos itu justru bermanfaat kalau menurut saya. Kenapa? Karena kalau di makalah orang-orang bisa menulis apa aja di makalah, orang bisa merancang apa yang dia bicarakan di atas mimbar ya, di depan forum gitu ya. Tapi apa yang keluar di medsos itu celetukan. Ya kalau menurut saya itulah justru isi hati yang sebenarnya gitu ya, yang uncensored ya, yang tidak disensor gitu. Ya makanya sebenarnya anak-anak muda justru pada sadarnya ya di satu sisi ada yang terpengaruh ya, tapi di sisi lain banyak juga yang sadarnya justru di medsos. Ya, yang tadinya nggak begitu sadar, tapi begitu lihat kenyataan yang di medsos seperti itu, ya akhirnya mereka sadar ada masalah. Gitu. Ya. Itulah mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Ustaz Akmal. Ustaz Akmal Safril ini sekarang sedang menulis disertasi. Ya, sudah nulis disertasi belum di UI ya? Ya. Ya, jadi ini satu alma mater dengan Adi Armando. Ya, bidang sejarah insya Allah. Ya, baik. Siapa lagi? Mas Bowo yang ini? Yang Waalaikumsalam. Sejarah. Waalaikumsalam. Siapa? Dari Bekasi. Iman Ali Rahman Zat, Bekasi. Ibu Rina siapa? Dulu dari Ibu dulu, ibu udah malam nih. Oh, ibu dulu. Oh, silakan. Ustaz Ali Rahman, sabar dulu ibu dulu ya. Waalaikumsalam ya, ibu silakan Bu. Assalamualaikum Pak Adian. Belum lama saya mendengarkan sambutan Pak Adian waktu di Dewan Dakwah dengan di kepengurusan baru Ibu Andi Nurul Jannah ya. Ketua Oh iya. Nikmat ya. Saya Rina Raflina. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan S3 Komunikasi Politik, Pak. Baru mulai ini, baru setengah semester. Saya dulu juga membaca bukunya Jalaluddin Rahmat di S1 saya juga komunikasi. Sempat tertarik juga ke sini-sini, saya juga terkejut juga melihat ternyata dia dedengkot Syiah di Indonesia. Pengikutnya sudah mungkin lebih dari 2 juta apa hampir 5 juta sekarang. Saya lihat tuh, saya prihatin sekali. Awalnya seperti orang Islami tapi masuk ke terjerumus gitu ya ke Syiah. Mungkin ini faktor dari psikososial Pak, dilihat dia ingin diberikan tempat yang lebih gitu. Mereka orang-orang seperti itu di tempatnya diberikan tempat yang lebih, diagungkan, jadi ingin diperhatikan gitu ya, diberi
posisi yang terhormat dalam kalangan intelektual, mungkin itu dia belum dapatkan. Jadi di situ dia mendapatkan kepuasan, mungkin saya lihat ya. Terus saya pernah mengajar juga Pak di satu perguruan tinggi Islam, ya cukup berbobot. Terus saya lihat mungkin ada setelah pergantian rektor barunya sudah agak bagus, tapi saya lihat dosen-dosennya yang Muslim itu ibu-ibunya tidak pakai kerudung gitu. Padahal itu labelnya Universitas Islam PET gitu ya, nggak bisa saya sebut gitu. Terus ketika saya memberikan kuliah, mahasiswa saya tanya bagaimana tanggapannya jika ada mahasiswi yang merokok. Tapi mahasiswa itu pro gitu terhadap mahasiswi yang merokok gitu. Padahal Universitas Islam Pak, saya sampai menyatakan ada negara bahkan sekarang Muhammadiyah sudah menyatakan rokok itu haram gitu ya. Terus mereka toleransinya tinggi terhadap perempuan yang merokok. Ini di Universitas Islam gitu. Saya prihatin sekali gitu ya. Sama ini loh, kita berada loh di Universitas Islam yang bergengsi di Indonesia, tapi kok mahasiswanya berpendapat begitu gitu. Ini udah tanda-tanda apa gitu ya. Sampai saya terus dia bertanya mahasiswa itu kepada saya, mahasiswa yang putri, apakah orang yang merokok itu dianggap jahat? Bukan jahat, saya bilang kalau perempuan adalah ibu, adalah pendidik utama dan pertama. Tapi kalau perempuannya saja merokok, ibunya saja merokok, bagaimana dengan anaknya? Itu saya berdebat sama mahasiswa saya, akhirnya saya putuskan, saya menyatakan bahwa yang normatif, yang memang seharusnya kita yang baik ya seperti ini gitu. Apalagi kita berada di Universitas Islam. Tapi terserah kepada mahasiswa, itu sebagai pilihan Anda. Saya kan hanya menawarkan kesimpulan kepada Anda. Ini memprihatinkan Pak. Gitu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu ya, Bu Rina. Terima kasih atas masukan-masukannya. Kita ke siapa nih Mas Bowo? Pak siapa tadi? Pak Arif? Ali Rahman, Bekasi, Ustaz. Terima kasih Pak Dr. Adian Husaini. Pak Ali Rahman, sebentar. Pak Arif Rahman dulu. Sama ini. Arif Rahman nih Ali Rahman. Baik, Pak Arif Rahman. Jazakumullah. Jazakumullah khairan Dr. Adian Husaini. Saya Arif Rahman dari Bogor Barat, insya Allah. Sedikit saja terima kasih atas ilmunya Dr. Adian. Masya Allah, saya sangat banyak sekali masukan, informasi, Masya Allah, pengalaman dari antum, Masya Allah. Kebetulan Ustadz Ana ini alumni dari Mesir. Kalau dengan Zuhairi Misrawi itu seangkatan di Al-Azharnya. Adapun tadi Guntur Romli itu adik kelas waktu di ini. Sedikit kemudian saya ke Maroko. Nah, ketemu dengan teman-teman yang aktivis JIL yang alumni dari Timur Tengah. Ada beberapa tokoh atau pemikir Maroko yang dijadikan referensi atau rujukan di Indonesia. Salah satunya seperti Fatimah Mernissi. Kemudian di Universitas Muhammad V di Rabat. Dan saya di sana, saya belajar di S2 dan S3-nya di sana. Saya sampaikan kepada teman-teman yang, karena kalau saya pulang pergi ke Indonesia, kembali ke Bogor, mereka selalu meminta buku-buku tentang karya mereka, karya Abid Al-Jabiri, Fatimah Mernissi, Salim Yaqut, dan seterusnya. Saya sampaikan, kenapa antum ini tertarik sekali dengan buku-buku ini? Karena kami yang aktif di kampus, Fatimah Mernissi, Abid Al-Jabiri, tidak sekeren sebagaimana saya mendengar mereka di Indonesia. Nah, jadi mereka sangat diagungkan sekali di Indonesia. Kemudian saya sampaikan juga bahwa di akhir hayatnya, kebetulan alhamdulillah, saya juga terinspirasi dari karya-karya Abid Jabiri, yang mana sangat islami di akhir hayatnya. Al-Jabiri, Muhammad Abid Al-Jabiri. Bahkan di akhir hayatnya dia menulis tafsir tentang, tafsir lah, banyak dia mendekatkan diri kepada ilahi. Nah, yang ingin saya sampaikan mungkin kepada teman-teman, jadi ternyata sekuler di Maghrib Arabi, khususnya di Maroko, itu sangat berbeda sekali dengan di Indonesia. Dan mereka itu rata-rata Islami juga, di intern khususnya di rumah tangganya. Itu mungkin yang pertama, sekedar informasi aja, Ustadz Adian.
Kemudian yang kedua, ini saya sangat bangga. Yang kedua, insya Allah saya meminta Pak Adian bisa mengisi di tazkiyah insya Allah. Itu saja mungkin Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bisa nimbuk dikit. Pak Arif Rahman yang di Persis bukan ya? Betul. Saya. Oh, Masya Allah. Ya, kemarin kita janjian belum ketemu ya? Ya, insya Allah nggak apa-apa. Ya, insya Allah nanti. Anak siap menemui antum Ustaz. Siap hadir Oke, insya Allah. sebentar. Saya mau komentar sedikit. Saya bisa nambah dikit terkait dengan Jabiri tadi. Oh iya, makanya saya nggak tahu antum ada di situ. Terima kasih Pak Arif Rahman ya. Saya mohon kesaksian antum tentang Jabiri itu nanti bisa ditulis. Karena ini ada Dr. Nirwan Syafrin nih. Dr. Nirwan ini disertasi dokternya tentang Abid Al-Jabiri. Silakan Pak Nirwan. Saya sedikit agak menyambung dengan yang disampaikan oleh Pak Arif tadi, yang menyebutkan Jabiri di akhir ayatnya agak Islami ya. Ini menjadi tanda tanya sedikit karena buku beliau Al-Madkhal ilal Quran dan seterusnya itu, beliau itu sepertinya lebih banyak terpengaruh dengan orientalis terkait dengan sejarah Al-Quran. Makanya ada buku yang merespon kemudian yang judulnya Asy-Syubuh Al-Istisyraqiyah. Asy-Syubuh Al-Istisyraqiyah fi Qira'atil Jabiri, kira-kira begitu. Artinya ada hal-hal yang pengaruh-pengaruh dari orientalis terhadap Jabiri ya. Kemudian dia ingin menulis sama yang ingin dilakukan oleh Noldek ya, Theodor Noldek berkaitan dengan menyusun Al-Quran hasba tartibin nuzul gitu ya. Nah, jadi agak sedikit agak kaget juga ketika Pak Arif yang kebetulan tadi menyebutkan Jabiri akhir hayatnya agak Islami, ya mungkin perlu kajian lebih lanjut karena lebih banyak yang kita tahu memang 10 tahun terakhir dari hidupnya yaitu tahun 2000 tahun 2000-an lah sampai 2010 dia meninggal kan. Sampai Pak Adian itu nulis Nirwan lulus, Jabiri meninggal. Saya bilang nggak ada hubungannya Pak, saya bilang. Ya, jadi itu mungkin statement itu saya pikir perlu dikaji lagi karena khawatir nanti banyak teman-teman merasakan kalau Jabiri nggak bermasalah gitulah. Padahal apalagi belakangan ini banyak sekali kajian-kajian yang menunjukkan beberapa problematika dari pandangan-pandangan Jabiri ini. Nah itu mungkin sedikit ya Pak ya. Mungkin saya kata tadi ada buku yang memang secara khusus menulis membahas itu, bahkan ada tulisan juga. Tadi saya katakan Asy-Syubuh Al-Istisyraqiyah, ada juga Al-Akhta' At-Tarikhiyah fi A'mali Al-Jabiri wa Arkun, itu juga ada. Itu juga berkaitan dengan beberapa persoalan dalam karya-karya Jabiri, terutama berkaitan dengan riwayat-riwayat yang digunakan Jabiri dalam sejarah Al-Quran. Itu saja tambahan, Pak. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan diskusinya. Terima kasih, Dr. Adian. Assalamualaikum. Ya, terima kasih, Dr. Nirwan. Nanti Dr. Arif Rahman, insya Allah kita menarik ini ya perbincangan. Memang jangan sampai kesannya begini, Pak. Ada kesan kalau tokoh liberal misalnya meninggal, kemudian dia seperti ya perilakunya bertobat, tetapi pemikiran-pemikirannya itu nggak dikoreksi gitu. Jadi sang tokoh ini sudah dihormati, tapi nggak ada koreksian terhadap pemikirannya. Pemikirannya tetap diikuti. Ya kita soal pribadinya soal lain, tapi apakah dia pernah mencabut pemikirannya itu? Nah itu yang penting. Baik, sekarang Ustadz Ali Rahman dari Bekasi nih, silakan Ustadz. Baik, terima kasih Syukran Ustadz atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga antum semua dan keluarga serta Dewan Dakwah dan jamaah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa sebagaimana sudah disampaikan oleh guru kita yaitu Dr. Muhammad Nasir bahwa yang menjadi penjaga Indonesia ini adalah diantaranya masjid dan pesantren dan perguruan tinggi. Ya. Alhamdulillah banyak tokoh-tokoh pembela agama, pembela negeri dari masjid, dari pesantren, bahkan mungkin beberapa dari perguruan tinggi. Nah, bahkan tadi sebetulnya ya, saya kebetulan alumni Gontor tahun 94, kemudian Unida 98 atau ISID waktu itu, belum sempat ketemu sama antum di sana. Ya. Tapi saya sudah banyak membaca buku-buku antum.
Dan alhamdulillah juga saya sejak di Al-Azhar di Bekasi ini banyak mengenal guru langsung di kajian-kajian bersama para tokoh dari Dewan Dakwah, ya Ustadz Husain Umar, kemudian kesininya ke sampai ketemu dengan antum, alhamdulillah. Nah, yang ingin saya sampaikan juga adalah bahwa perguruan tinggi atau pesantren berikutnya memang ada beberapa tokoh-tokoh ataupun penggiat-penggiat liberal juga alumni pesantren. Terus terang dari Gontor ya, saya banyak melihat perkembangan, ada itu banyak ya. Banyak itu dalam kategori mungkin 3 sampai antara 3-10 ada itu. Bahkan tokoh pertama kali liberal yang dulu tahun 70-an, Dr. Nurul Majid adalah juga alumni Gontor, berangkat dari pesantren ini. Padahal pesantren adalah penjaga pemikiran, penjaga akidah. Nah, karena mungkin adanya pengaruh dari luar, maka demikianlah perubahannya. Ya. Namun alhamdulillah juga kesininya antum dan kawan-kawan, beberapa guru kami dari Gontor juga, Ustadz Hamid Fahmi, Dr. Adian Nirwan Syaprin, Dr. Samsudin Arif, dan kawan-kawan Andin Armas itu menjadi pendekar-pendekar anti liberal di bawah koordinasi antum dan kawan-kawan di INSIS khususnya. Mudah-mudahan ini kita bisa istiqomah ke depannya, karena sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustadz Akmal dari Indonesia Tanpa Jil, itu nampaknya mereka sedang diam-diam saja sekarang. Nanti ada lagi untuk bangkit ke permukaan tatkala momennya pas. Sepertinya seperti itu. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana peran perguruan tinggi, karena sepertinya kalau kita lihat sejarahnya itu sepertinya sistematis. Bagaimanapun upaya kita terus, dan memang betul harus terus berupaya, kita berusaha untuk menjaga negeri ini melalui orang-orang yang educated di perguruan tinggi itu menjadi bebas daripada pengaruh liberalisme dalam agama khususnya ya. Bagaimana kita mendengar ada istilah kampus bebas Tuhan, anjing hu akbar, kemudian ada tesis doktoral hubungan non marital ya. Ini kan bergerak dari perguruan tinggi Ustaz ya. Nah, ini perihal ini mohon ulasan antum Ustaz, karena kita ini kok sepertinya kalau seperti ini kita tidak bisa berharap ke perguruan tinggi Islam sekalipun Ustaz. Apakah dia UIN, apakah mungkin IAIN, justru mereka menjadi sarang, kalau kita perhatikan menjadi sarang pemikiran liberal ini Ustaz. Dan ini sudah sistematis di seluruh Indonesia. Harapan kita tinggal masjid dan pesantren saja. Ya. Pun demikian kita masih terus berjuang bagaimana untuk menjadikan perguruan tinggi ini berkurang atau mungkin bebas sama sekali dari pengaruh liberal pemikiran agama ini Ustaz. Nah, ini tentunya kan harus secara sistematis dari departemennya yang menaungi Departemen Agama Ustaz. Ini mohon ulasannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya bisa jawab yang ini ya. Jadi sekarang berat Pak. Kalau di perguruan tinggi itu sudah sistemik karena ini panjang programnya. Dari tahun 70-an ya, itu sudah memang resmi bahkan gitu ya dikatakan metodologinya sudah mengambil dari orientalis. Nah, itu sudah tertulis resmi, bukan cita-cita sudah ditulis dan sudah dilaksanakan. Ya, tapi itu bagaimanapun juga tidak total ya. Tetap saja ya. Kalau saya yakin begini ya. Kita ini berdakwah ya, kita yakinkanlah ya para profesor, para doktor gitu ya. Bahwa Anda itu rugi loh kalau liberal itu karena nggak akan bawa kemajuan. Ya, saya pernah sampaikan begini. Apa sih yang dilahirkan dari liberalisasi perguruan tinggi ini? Apakah kita pernah melahirkan mufasir misalnya sekarang? Kan enggak. Sekarang sebut ya, pernah enggak dilahirkan satu tafsir Al-Qur'an ya dari produk liberalisasi ini. Ya, jadi pernah enggak melahirkan satu ahli fikih. Jadi kalau dikatakan dulu ya katanya kampus-kampus kita ini jadi begini, saya pernah diundang oleh Profesor Dr.
Eka Putrawirman. Sekarang beliau rektor UIN Padang. Saya diundang ke IAIN pada waktu beliau belum menjadi rektor ya. Nah, Dr. Eka ini kan lulusan Maroko juga ya, Dr. Arif ya. Dr. Eka Putrawirman tuh lulusan Maroko. Betul. Nah, beliau menarik ya. Hasil risetnya membuktikan bahwa disertasi doktornya Profesor Harun Nasution itu keliru. Dr. Harun itu kan disertasi doktornya menyatakan bahwa Muhammad Abduh itu lebih Mu'tazilah daripada Mu'tazilah. Nah itu udah tertulis di buku itu. Kemudian saya diundang beliau ke Padang dan saya datang. Sampai saya bilang saya datang dengan biaya saya sendiri, saya bilang gitu. Nah, waktu itu saya dipanel dengan profesor muridnya Pak Harun Nasution di sana. Dan saya bilang ini dengan penelitian Dr. Eka Putrawirman, sebetulnya tesisnya Pak Harun itu sudah gagal. Bahwa memperbaiki IAIN itu dengan Mu'tazilah gitu loh. Karena ternyata hasil penelitian Dr. Eka Putrawirman itu Muhammad Abduh itu bukan Mu'tazilah, beliau itu Asy'ariyah. Ya. Beliau itu Asy'ari, sampai bahkan dibuktikan Muhammad Abduh itu mengecam Mu'tazilah. Sampai dikatakan Mu'tazilah itu adalah liman atau man la aqlalahu. Itu kata-kata Muhammad Abduh. Jadi Mu'tazilah itu man la aqlalahu. Jadi saya bilang ke para pendukung Pak Harun Nasution di Madinah, ini udah gagal, kenapa diteruskan gitu. Dan ini udah diingatkan oleh Pak Rashidi. Ya sekarang tugas kita apa sih gitu kan? Kalau saya mengingatkan. Satu, yang kedua, tugas kita apa? Sekarang kita membuat alternatif. Banyak sekarang. Alhamdulillah kita Dewan Dakwah punya perguruan tinggi, ya. Ada Tazkiyah dan sebagainya. Banyak, Gontor, ya ada Unida. Kita buat dan nanti kita buktikan. Kalau saya begitu aja kan gampang. Kita nggak usah minder gitu. Jadi Pak Yusraman kalau mengubah itu tidak mudah, ya tapi sekarang kita lebih bagus, ya yakin aja gitu. Itu yang namanya orang mau salah itu banyak. Tadi dibilang alumni pesantren, ya kok dia alumni Mekah kok liberal, alumni Kairo liberal. Saya bilang alumni Mesir liberal. Nah jangankan, iblis itu alumni surga Pak. Gitu. Jadi kurang apanya coba. Jadi iblis itu sudah pernah di surga gitu loh. Jadi kalau kita masuk surga, iblis itu bilang, lu mau masuk surga, gue udah dari sana gitu loh. Nah itu kan modalnya iblis itu gak main-main dalam menyesatkan manusia itu. Ya, tapi kita tidak minder. Gitu. Sekali lagi gitu ya, yakin aja. Saya yakin loh, karena hujah kita itu kuat. Tadi yang dikatakan siapa namanya Dr. Nirwan, ya. Dr. Nirwan ketika mengupas tentang pemikiran Abid Al-Jabiri itu, kita yakin ternyata rapuh kok. Tadi yang dibilang Fatimah Mernisi itu, ya yang Dr. Arif ya, itu pemikirannya juga lemah, ya tentang. Tapi ya memang betul di Indonesia ini itu dipuja-puja, seolah-olah itu hebat. Bukan hanya itu yang dari Mesir juga. Kadang-kadang di Mesir itu, yang siapa itu yang Marxis itu ya, yang kiri itu, di sini bukunya diterjemahkan tuh, ya di Indonesia. Bukan Hasan Hanafi. Ada satu lagi Ali Harb kalau nggak salah ya. Nah, itu yang juga bukunya Nasr Hamid Abu Zaid. Bukan. Nasr Hamid sudah meninggal juga. Nah, itu dari Mesir, itu sudah divonis murtad. Ada satu lagi ya sama kayak Nasr Hamid Abu Zaid juga. Ya, di Mesir itu ya bukan siapa-siapa gitu ya. Di Indonesia dianggap sebagai rujukan utama ya kalangan liberal, terutama dalam studi Al-Qur'an ya. Baik, bukan. Ada bukunya. Yang judulnya Negara Madinah itu. Baik. Ali Abdul Razik. Bukan, Pak, bukan. Ali Abdul Razik dia yang Al-Islam wa Usulul Hukum ya. Banyak lah memang tokoh-tokoh liberal nih. Siapa? Khalil Abdul Karim. Betul. Nah, itu yang kan namanya keren, Pak. Khalil Abdul Karim. Jadi orang Indonesia lihat padahal dia pemikirannya kacau. Ada lagi Jamal Al-Banna, selalu diangkat di sini. Wah, dia kan apa? Adiknya ya kalau salah ya. Adiknya Hasan Al-Banna ya. Jadi kadang-kala ya kalau jawab begitu saya bilang, "Lah itu Abu Jahal itu paman Nabi, kurang apalnya."
Ya, gitu ya. Abu Lahab itu siapa? Nggak main-main. Beliau paman dari Rasulullah. Masa mau kita banggakan? Ya, Abu Jahal, paman Rasulullah gitu ya. Nggak bisa. Ya, jadi ini ada aja nanti cara untuk mengangkat seolah-olah dia ini hebat karena punya hubungan famili dengan tokoh-tokoh Islam tertentu. Baik, begitu ada lagi nggak yang lain? Yang Aris silakan. Aris dari Jawa Tengah. Nah, silakan. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, Ustaz Aris. Ini sama dengan saya di Solo nih. Makasih. Terima kasih. Cuman beda tempat karena sedang isolasi diri supaya lebih sehat aja. Menarik apa yang dibicarakan oleh kawan-kawan di tempat ini. Ada dua hal yang saya pengen berikan masukan selain selaku pimpinan Dewan Dakwah Jawa Tengah berada di bawah langsung Ustadz Adian Husaini. Saya pertama menyarankan untuk gerakan melawan liberal ini terstruktur, gitu ya, terstruktur dan kelihatannya Dewan Dakwah memiliki kepentingan dan kebersamaan untuk mengajak semua elemen baik lembaga-lembaga lain, maka saya kira perlu ada pertemuan seperti ini, tapi tidak membahas konten ilmu tentang keliberalan, tapi pertemuan khusus untuk merancang strategi melawan liberal di berbagai tempat yang sudah menggurita ke daerah-daerah. Itu yang menjadi usulan kami, sehingga kemudian gerakan ini agak lebih efektif, tidak sekedar di wacana keilmuan ataupun pertarungan pemikiran, tapi sudah mulai kemudian kita melawan secara konkret di lapangan bersama kawan-kawan yang ada di grup ini, gitu ya. Nah, ini menarik untuk kita tidak lanjuti. Jadi kami usul kepada ofisial yang ada di Dewan Dakwah dalam pengelolaannya kepada Ustadz Adian itu dilakukan rapat khusus untuk Ghazwul Fikri ini, bagaimana kemudian membangun jaringannya, jaringan melawan liberal baik dalam gerakan maupun pemikirannya, sehingga kemudian kita punya orang-orang di berbagai tempat, berbagai daerah, berbagai lembaga yang bisa kita andalkan. Ini pandangan saya yang pertama. Yang kedua, sungguh ragam kesesatan itu ya terus akan berjalan terus dan akan sangat banyak sekali. Hemat saya untuk para pengelola pesantren dan para pengelola lembaga dakwah, jangan dilupakan untuk tetap fokus kepada taksil al-mafahim, ya, yang itu menjadi inti daripada gerakan dakwah itu sendiri, sehingga kemudian apapun virus yang akan datang ketika taksilul mafahim yang dimiliki oleh kader-kader kita, itu nanti insya Allah dia akan imun dari berbagai pemikiran itu, sehingga kita tidak capek untuk mengcounter. Jadi teruslah kita ini tanpa kemudian tanpa berhenti untuk melawan liberal, tapi yang tidak boleh kalah dipentingkan itu adalah setidaknya itu adalah menurut awamilun nasr dalam dakwah itu harus ada taksil, kemudian ada ta'ammuk fit ta'alim al-islamiyah, kemudian ada tasabbut fin nukul, kemudian ada ilmam bitarikhil Islam, kemudian baru yang kelima baru al-istiab al-harokat al-mu'adiyah lil Islam. Jadi dari 5 itu 4 yang berkaitan langsung dengan usul-usul di dalam keislaman, dan itu jujur itu lebih fokus kita karena ragamnya akan semakin banyak, tapi kader-kader kita di bawah itu dibekali dengan berbagai keilmuan inti yang nantinya dia akan imun atau memiliki kemampuan untuk penolakan terhadap berbagai pemahaman yang terus berkembang di tengah kita. 2 hal inilah yang saya usulkan di forum ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf Pak Adian tidak bisa membersamai satu ruangan karena
sama-sama sedang kami sedang isolasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz Aris. Mudah-mudahan segera lewat ya isolasinya. Insya Allah sehat. Saya juga tadi terima kasih sudah rapid test ya, dan alhamdulillah tidak reaktif. Jadi itu bagus sekali. Ada Ustadz Teten nggak ya? Nah nanti tolong dicatat ya Ustadz Teten, ini menjadi program kita dari Ustadz Aris itu untuk melakukan koordinasi ya. Kita sudah bertemu dengan pimpinan Persatuan Islam, insya Allah akan kita perluas dengan pimpinan organisasi Islam yang lain, ya Hidayatullah dan sebagainya gitu. Salah satunya juga untuk menanggulangi masalah ini ya, karena kita ini berbagai lembaga Islam, organisasi Islam itu punya program yang sama, tapi kemudian disusun dengan masing-masing organisasi punya cara program sendiri gitu. Nah sekarang udah mulai kita satukan tuh Ustadz Aris, misalnya menanggulangi kristenisasi di Cianjur. Nah, kita udah bilang ke Persis, jangan bikin sendiri-sendiri, Persis ya bikin, Dewan Dakwah bikin, tuh nggak efektif. Ya, ini harus kita mulai efisiensi ya dalam dakwah termasuk penanggulangan ini. Jadi usul Ustadz Aris ini bagus sekali ya, kita jadikan sebagai program kita insya Allah. Ya, mudah-mudahan nanti bisa koordinasi. Jadi tidak semuanya, misalnya kalau Dewan Dakwah fokus di sini gitu ya. Terus di kota itu sudah ada organisasi Islam yang fokus di bidang ini, gitu kan. Nah itu kita tinggal join saja, ya, tinggal supaya efisien. Karena pekerjaan kita ini banyak sekali. Ya, terima kasih Ustadz Aris. Itu bagus sekali. Kita jadikan fokus ya. Mohon Ustadz Bowo dicatat tuh, nanti kita sampaikan ke bidang kajian. Ya, Baik, untuk Ustadz. diperhatikan. Ya, terima kasih. Baik, silakan Ibu Mumu berikutnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya pertanyaannya sepertinya sudah terjawab sedikitlah oleh Pak Aris dari Dewan Dakwah Jawa Tengah. Namun tetap maksudnya saya pertanyakan saja ya Ustadz. Begini Ustadz, bagaimana peranan organisasi Islam khususnya Dewan Dakwah atau Ormas Islam menghadapi liberalisasi Islam di Indonesia, yang mana kenyataannya pemikiran liberal sudah menyerang sangat masif di semua lapisan masyarakat, sehingga nilai-nilai Islam menjadi kabur dan dianggap sepele oleh masyarakat. Dan di era globalisasi ini, toleransi cenderung ekstrim. Masyarakat kebanyakan tidak begitu memperhatikan masalah yang bersifat prinsip menurut agama, yang akhirnya dengan alasan toleransi mereka meruntuhkan al-wala wal bara. Dan juga tidak bisa dipungkiri di Indonesia, Islam katakan ada Islam kiri, Islam kanan, fundamentalis, Islam liberal, Islam ini, Islam itu. Bagaimana Islam Nusantara. Demikian Ustadz, mohon pencerahannya. Syukran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Mumu ya. Ya nanti kalau kita sebutkan bahwa ini dahsyat betul, tapi khawatir nanti kita jadi pesimis. Enggak, itu namanya kemungkaran ya. Kita hadapi dengan tenang aja ya, asal kita serius insya Allah. Ya, karena kalau Prof. Nakib Alatas itu bahasanya begini. Para orientalis itu memang hebat, ya pinter, segala macam. Tapi mereka berdiri di atas ranting yang rapuh. Ya, jadi kita sudah tahu kok hujah-hujah. Ya, tadi Ustadz Akmal tadi sudah. Ini ada yang masuk. Jadi Ustadz Akmal sudah menceritakan kan, di lapangan itu terbukti hujah mereka rapuh. Ya. Ya kita yang sudah sering di lapangan bisa menemukan itu. Tapi karena mereka ini kan biasanya kemasannya, ya bungkusnya itu yang canggih dan diduga didukung oleh berbagai faktor yang lain. Ya, tapi Bu Mumu insya Allah ya kita ya Dewan Dakwah lah paling tidak kan, amanah kita di Dewan Dakwah ya. Sekarang kita fokus di situ. Dan insya Allah banyak kok teman-teman yang lain. Dewan Dakwah saya sudah
keliling ke berbagai pondok pesantren. Alhamdulillah, ya belum lama ya, tahun lalu saya diundang ke satu pesantren besar di Madura. Ya, pesantren berdiri tahun 43, santrinya ada sekitar 8 ribuan. Itu juga masalah liberalisme ini. Mereka dibekali supaya punya daya tahan terhadap pemikiran liberal. Jadi kesadaran itu ya, nah inilah kan seperti penyakit ya. Penyakit ini kalau kita lemahkan, kemudian kita kaji dan kita tangkal, itu malah menjadi vaksin gitu. Jadi dalam tanda kutip ya, penyakitnya ada gunanya juga gitu. Virus itu kalau ditangkal, dilemahkan, kan dia jadi vaksin. Ya, kemudian diatasi gitu. Terima kasih Bu Mumu ya, insya Allah kita terus ya dengan situasi ya, keterbatasan kita semua. Baik, Ustaz, Baik, terima kasih. Ibu sekalian, sekarang ini sudah 9.25 ya, kita masih ada waktu beberapa menit lagi kajian kita. Mau habis, Mungkin Mas Bowo ada yang lain? Silahkan. Ini dari Bang Zulfi Syukur, Bang. Biar nggak ngantuk, silakan Bang. Urun rembuk sambil ngopi, silakan. Wah, ini senior kita ini, Bang Zulfi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bu, saya teringat tadi Pak Adian ada pertemuan di Al-Azhar. Perasaan saya itu adalah dengan Profesor Zainun, tidak salah teman saya kan. Nah, diskusi tentang nikah beda agama ya. Jadi ingat lagi. Oh iya, masih ingat lagi itu ya, udah lama itu ya. Dan saya yang ikut sponsori, artinya dana dari Dewan Dakwah juga. Iya. Ada yang saya sampaikan juga, agak berbeda dengan teman-teman. Ketika saya ada pertemuan dengan Dutaan Besar Cina, itu bicara masalah Uighur, tentang etnis Uighur. Ada salah profesor yang mungkin Pak Adian juga kenal baik, termasuk dalam catatan 50 orang liberal di Indonesia, profesor juga. Justru dia bicara pada waktu itu di pertemuan itu menuding salah satu komunitas bahwa mereka itu sebenarnya liberal. Artinya dia menuduh orang liberal, padahal biasanya liberal. Jadi rasa saya 10 tahun yang lampau profesornya itu sudah menyadari seperti apa liberal yang dia anut, ternyata yang kita tidak duga, bahwa sebenarnya juga dia mengatakan bahwa dia tidak liberal. Jadi intinya artinya ada orang-orang yang kita anggap liberal, ternyata dia sudah mulai sadar dan ingin dalam pernyataannya dia mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak liberal. Termasuk juga ada juga profesor juga ketika saya ada pertemuan, ada seminar di Departemen Agama, bahkan salah seorang profesor ini pun termasuk dalam yang kita dalam buku 50 orang liberal Indonesia, dan bahkan dia memuji mengapresiasi penerbitan dalam dakwah semasa Pak Yunan yang sangat banyak manfaatnya. Itu pun mereka dan teman-teman liberal. Artinya mereka masih sangat waktu sekarang ini barangkali kita berpikir tidak semuanya teman-teman kita yang kita anggap itu semakin masif dalam mengeksplor atau memasifkan, menggalakkan kegiatan-kegiatan liberal. Berarti ada juga yang sudah mulai sadar, saya begitu. Itu aja Pak Dian, bisa kita sudah mereview. Artinya barangkali sudah ada yang sadar di antara catatan kita di Betul 50 yang orang liberal di Indonesia pada saat sekarang. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Ustaz Zulfi. Jadi memang itu buku yang ditulis oleh Dr. Budi Handrianto ya. Saya bukan banyak karena saya ngaji kata pengantar di situ. Di kata pengantar saya itu cukup netral. Saya katakan orang-orang yang di sini itu ada kategorinya. Memang gini, liberal itu ada derajatnya. Jadi misalnya begini, saya pernah diundang Pak Quraish Shihab ya, membedah buku beliau, ya Jilbab Pakaian Wanita Muslimah itu.
Dan Pak Kures yang ngundang gitu loh. Waktu itu saya mengkritik dan saya tulis dalam artikel saya bahwa mengkritik pendapat Pak Kures Shihab tentang jilbab. Kalau saya ditanya ya Pak Kures Shihab itu liberal enggak itu? Saya bilang begini, dalam soal jilbab Pak Kures Shihab liberal. Gitu. Jadi saya tidak mengatakan pemikiran yang lain, tapi saya karena saya sudah baca buku beliau, saya diundang diskusi itu dengan beliau sendiri gitu ya. Dalam soal jilbab dia merujuk pada pemikiran liberal memang, pada pemikiran Al-Asmawi di Mesir itu. Nah jadi begitu memang kadang-kadang Pak Zulfi ya tokoh ini kita tidak bisa memasukkan dia itu liberal secara total gitu ya, karena ada saja ya, bahkan saya punya seorang kawan ya, kawan dekat saya ya, seorang profesor juga, dia tidak sadar dia itu liberal. Ya, dia nulis buku, kemudian buku orang ini baik, ya, tapi karena waktu kuliah, ya, dia terpengaruh oleh hermeneutika dan lain-lain itu, saya suratin, alhamdulillah, akhirnya bukunya direvisi. Gitu. Jadi kita juga memang ya perlu hati-hati, ya, saya karena menyebut ini dia liberal gitu ya, dan selama ya menurut saya kalau dia masih bisa kita ajak, kita ingatkan gitu ya. Ya, Bapak itu liberal, gitu ya. Hati-hati nih kriteria begini. Ya. Dan nanti bisa juga dibilang, oh saya nggak liberal. Bahkan sebelum fatwa MUI tadi ya, itu ada orang yang bangga disebut liberal, ya, karena dia berpikir liberal itu jil. Ada orang yang begitu, saya itu nggak liberal, maksudnya saya bukan jil gitu. Tapi dia nggak sadar dia sudah. Jadi kalau dia sudah berpikiran tadi, ya, dia menggunakan metode hermeneutika, ya, kemudian dalam penafsiran Al-Quran, ya dia menggunakan cara berpikir yang seperti ini dan sebagainya. Itu sebetulnya sudah bisa dikategorikan liberal, ya. Nah, sama kayak orang begini kan, di banyak buku saya itu ditulis kelompok garis keras lah, radikal lah, pemikir radikal, fundamentalis gitu. Tapi saya cuek aja, ya kan? Saya sampai bilang apa sih salah saya gitu. Oh saya juga nggak pernah nyebut saya fundamentalis, nggak pernah nyebut saya radikal. Ya, terutama buku-buku terbitan Inggris, ISEAS itu kalau sudah pikiran Indonesia, saya buka indeksnya, ada nama saya di situ. Itu kalau nyebut saya nggak pernah, hanya Adian, nggak pernah tuh. Mesti nanti ada embel-embelnya itu. Di Wikipedia aja saya tulis, saya dibilang konservatif. Ya, jadi apa saya mau bantah gitu ya? Ya ngapain saya bantah? Ya, saya bilang, udahlah kamu sebut apa ya, terserah gitu ya. Karena saya nggak pernah melabeli diri saya begitu. Jadi liberal, fundamentalis itu sebetulnya kategori pemikiran. Gitu, kategori pemikiran. Jadi kalau orang sudah menggunakan teori begini, berarti dia masuk kategori liberal. Mereka juga buat teori. Kalau orang sudah menentang liberal, berarti dia fundamentalis. Nah, kan itu masalahnya. Ya, saya pernah protes ya di UIN Jakarta itu, saya protes. Ada satu disertasi doktor. Orangnya itu ketemu saya yang nulis itu. Ya, dia membuat pemikiran bahwa yang beberapa orang, termasuk saya, dikategorikan sebagai apa ya? Sebagai bukan inklusif dia, lawannya eksklusif. Ya, dia membuat bahwa pemikir Islam itu ada dua, ada inklusif, ada eksklusif. Dia buat kriteria sendiri. Waktu wawancara saya ini seorang dokter nih ya dari Jogja. Saya ingatkan beliau dosen ngambil disertasi di Melbourne. Ya, jangan begitu, nanti Anda memojokkan. Jadi dia masukkanlah kategori pemikir-pemikir liberal itu sebagai pemikir yang terbuka, inklusif, berwawasan ke depan. Terus dia masukkan kategori yang lawannya, termasuk saya, itu yang berpikir masa lalu, ya, konservatif, ya, tidak terbuka. Saya bilang Anda seenaknya sendiri bikin begitu, ya, buat kriteria seperti itu. Ya itulah Zulfi memang, ya. Jadi bisa jadi ya. Kita nggak kadang-kadang ada dengan tulisan yang kita nggak cocok, nggak nyaman juga. Saya pun juga merasa nggak nyaman dikategorikan, tapi ya ngapain kita bantah? Ya sudah biarin aja, nanti kan orang tahu. Justru dengan kita menulis itulah kita bisa diukur gitu. Ya, jadi kalau ada kritik ya terhadap liberal itu, saya selalu sarankan tulis supaya nanti ada kritik. Kalau Anda salah, ada yang mengkritik. Itu biasa. Ya, dalam tradisi ilmiah itu justru muncul di situ. Jadi makanya saya selalu menolak ya, jangan
membiasakan tradisi caci maki, fitnah, enggak. Ya, saya kalau ditanya orang begini, ya sudah, mana buktinya? Ya, saya enggak nyebut orang. Nah, pemikiran itu yang enggak betul. Misalnya, kita hanya mengkritisi itu. Dan alhamdulillah kok ada kok banyak yang kemudian ya setelah membaca majalah Islamia itu saya mendapati banyak orang yang kemudian berubah. Ya, karena selama ini tidak tahu. Ya, mereka tidak tahu bahwa dirinya itu liberal gitu. Nah, kita ingatkan ya, kamu ini liberal. Oh, liberal ya. Ya, baik. Mas Bowo, saya kira ini sudah dapat Solo sekarang ini jam 9.35 ya PM. Ya, nggak tahu kalau di Jakarta. Tinggi satu lagi, ya. Ustaz. Siapa? Assalamualaikum, dari Bukit Tinggi, Dewan Dakwah Bukit Tinggi. Oh, Mas Bowo ini ada dari Bukit Tinggi nih, jauh nih. Silakan yang terakhir, Pak. Silakan, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munadi, kebetulan dari reporter radio Dewan Dakwah Bukit Tinggi. Reporter ya. Begini Ustadz, di level atas tadi sudah banyak pembicaraan di level Ustadz, ulama, juga dari segi detail yang tinggi tadi. Sekarang saya ingin melihat dari segi komunitas masyarakat bawah. Nah, masyarakat bawah ini hanya melihat di sekolah. Nah, di sekolah ini ada dua dikotomi. Ada sekolah jalur dinas pendidikan, ada sekolah jalur agama. Nah, biasanya setelah kita ikuti, apapun bentuk paham, itu lembaga pendidikan selalu ambil peran. Dan bisa juga dipengaruhi secara politik untuk memasukkan paham ke dunia pendidikan. Tetapi kita selalu sudah menjadi besar, kita baru tahu, oh ini rupanya udah banyak kelompok-kelompok jil misalnya. Udah banyak kelompok-kelompok Syiah misalnya. Lalu udah banyak juga kelompok-kelompok sekuler misalkan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa paham-paham itu bisa berkembang? Ada di mana lembaga, organisasi, ulama, sehingga itu bisa berkembang sedemikian rupa. Sehingga kadang-kadang apakah kita memiliki suatu strategi untuk mengatasinya atau tidak. Jadi kalau saya dari reporter radio melihat itu di komunitas bawah itu adalah di siswa, di pendidikan, di SD saja sudah ada dimasukkan paham semua agama sama. Itu ada di tahun 80-an. Jadi udah lama sebetulnya ini kan. Nah, bagaimana peran lembaga Dewan Dakwah. Ya, Dewan Dakwah, ya, organisasi Islam ya. Sehingga bagaimana bisa mengantisipasi supaya semua itu tidak terjadi berkembang kan itu kan. Padahal itu merusak sekali kepada paham generasi, menjauhkan generasi dari akidahnya, menjauhkan dari agamanya. Jangan-jangan kalau kita bicara persoalan ya setan mempengaruhi, iyalah orang-orang luar Islam kan tidak puas kalau kita memang kuat akidahnya, dia akan tetap berusaha terus. Tetapi kadang-kadang justru perguruan tinggi berkembang pesat. Padahal kami masyarakat bawah menilai itu orang-orang hebat semua, perguruan tinggi Islamnya. Tapi kok bisa begitu? Jadi kami di bawah ini, di komunitas bawah ini hanya bertanya-pertanyaan seperti itu. Tapi apa penyebabnya tidak tahu. Nah, ini mohon pencerahan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktunya sudah larut ya. Jadi singkatnya begini Pak. Pertama tentu ini tanggung jawab Dewan Dakwah lah kita yang pertama ya. Jadi kita insya Allah ya mudah-mudahan seluruh perwakilan Dewan Dakwah nanti menjadi tempat ya untuk mengkaji ya, menghimpun data, menganalisis dan menanggulangi lah paham-paham liberal dan lain-lain ya, harokah hadamah.
ya apa namanya pemikiran yang merusak ini. Ya, kita Dewan Dakwah aja deh, kita internal kita perkuat ya. Saya sudah merencanakan ya kalau biasa tahun ini kita terima mahasiswa STID itu 250 karena itu full beasiswa, insya Allah kita sudah merencanakan tahun depan itu kita terima 500 ya, karena kita sudah punya jaringan ADI kan sampai 16 ya, mau 18 sekarang ini Akademi Dakwah Islam. Jadi kita perkuat ya jaringan Dewan Dakwah dan juga kualitasnya nanti semakin meningkat. Ya, terutama dalam penanggulangan ini, ya, saya berharap di tiap-tiap perwakilan Dewan Dakwah nanti menjadi pusat pengkajian yang tadi Bapak sampaikan itu. Ya, data-data gitu ya, mohon diamati betul di masing-masing karena sekarang liberalisasi ini juga menggunakan kadang jargon kayak local wisdom gitu ya. Menghidupkan kembali paham-paham syirik ya, tapi dengan alasan itu local wisdom ya, kebijakan apa lokal itu kan tidak tepat. Jadi betul Pak, kalau ya bahasa pepatah Arab mengatakan begini, idza ghabal qittu ya laibal fa'ru ya. Ketika kucing tidak ada, tikus pesta pora. Nah, jadi liberal ini akan pesta pora ketika Dewan Dakwah tidak aktif. Ya gitu. Jadi itu anunya. Jadi kucingnya lah ya kira-kira jadilah kucing gitu ya. Supaya tikusnya nggak pesta gitu. Jadi kemungkarannya akan makin merajalela kalau para pejuangnya tidak aktif ya menanggulangi ya apa tikus-tikus ini. Idza ghabal qittu laibal fa'ru ya. Jadi kucing tidur atau kucing nggak ada ya tikus pesta pura ya insya Allah. Terima kasih dari Bukit Tinggi dan juga Bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian, alhamdulillah kajian kita ini sebetulnya kita bisa lanjutkan sampai jam 12 malam ya. Tapi rasanya kurang bijak kalau kita teruskan. Kita kita lanjutkan insya Allah. Rencana kita 2 pekanan ya diskusi seperti ini. Ya, nanti gantian supaya kaya lah ya kita mendapatkan masukan-masukan yang berharga dari berbagai pihak. Terima kasih Dr. Nirwan, Ustadz Akmal, ya, Ustadz Fadli dari Malaysia ya dan juga yang lain-lain ya Mas Bowo yang sudah mengatur acara ini. Saya lihat ada Abah Fani juga dari Jogja dan sebagainya ya kita kuatkan. Ada Dr. Muhammad AR dari Aceh ya. Mudah-mudahan Dr. Muhammad AR doakan ya, saya jadi kepada Aceh insya Allah menghadiri Musfil nanti ya. Tadi sudah direpit dan ternyata alhamdulillah tidak reaktif. Nah, jadi karena selama ini saya nggak mau naik pesawat karena direpit. Ya, sudah insya Allah nanti mudah-mudahan bisa ya kepada Aceh. Yang penting peci sama kopinya ya. Nah, itu ada langganan saya itu ya, peci sama kopi Aceh. Ya. Terima kasih Bapak Ibu dan sekalian. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah SWT ya, dijaga kesehatan kita semua. Amin. Ya. Tetap selamat dunia akhirat insya Allah. Ya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.